Pokoknya jam 10 pas tuh Pak. Si almarhum Pina itu SMS dulu. Kamu ada di mana? Mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu. Ya, jam 10. Nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon, dia ngomong, si Mega ngomong itu, si Pina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Nah, saya udahlah Meg, biarin aja, orang saya nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh, dia kata, udah Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Kamu lagi sama siapa? Ini rame, kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih, ketemu sama si Eki, begitu. Mbak Widi sempat nanya, kamu nggak apa-apa ke Pina gitu kamu, ya? Kamu nggak apa-apa, tak? Nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki, bilang gitu. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursusnet. Seperti galitnya siniar-siniar kami sebelumnya, saya tentunya bersama dengan Mas Reza Indragiri Amril. Assalamualaikum Sobat DN. Waalaikumsalam. Kita masih akan berseniar tentang kasus kematian Vina dan Eki, sejoli dari Cirebon yang peristiwanya meletup di 27 Agustus 8 tahun lalu dan sampai sekarang belum tuntas. Ini boleh disebut Bang X Napi edisi spesial karena ini merupakan penelusuran investigasi. Tapi berbeda dengan investigasi yang pernah kami lakukan tempo hari yang lebih menitik beratkan pada tempat-tempat yang penting pada kasus itu, lebih ke locus delicti. Ini pendekatannya beda. Kita lebih akan mencoba mengulik sosok korban almarhumah Vina dan waktu-waktu tertentu di saat-saat kemudian almarhumah itu kehilangan nyawa. Itu nanti akan coba kita angkat dari narasumber yang kita hadirkan di sini. Tapi sebelumnya, silakan Sobat TN untuk biar nggak penasaran, lihat dulu apa yang akan kita mainkan topiknya di video tip berikut ini. Sebelum kejadian itu, ada temennya almarhumah adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Cuman kalau yang gemuk itu suka sampai depan pintu kalau yang gemuk. Nah kalau yang kurusnya itu dia diem di motor. Sobat TN, itu kira-kira yang akan kita mainkan tentang sosok-sosok yang dekat dengan almarhumah menjelang hari-hari terakhirnya. Menit-menit terakhir bahkan. Ya, itu dia. Lebih inti lagi kan? Lebih menjanjikan jadinya ini. Menit-menit terakhir. Allah, langsung aja kita biar nggak berlama-lama nih. Boleh. Kita perkenalkan Mas Reza 2 narasumber kita yang sudah bersama. Dan ini dilakukan, penting ya, saya perlu kasih tahu, disclaimer, ini dilakukan di Cirebon. Jadi penelusuran tim kami sampai pada sebuah rumah tempat kami bisa bertemu dengan 2 narasumber ini. Yang pertama ada Mbak Mega. Panggilannya Mega aja. Kali ada nama Mega Lestari. Ada nama panggilannya kali-kali Mak. Ma itu artinya apa? Ibu. Oh, ibu. Jadi mereka ini teman sesama teman akrab, trio. Oh. Trio kan ya? Ada 3 orang kan ya? Ternyata mereka punya nama sapaan khusus. Mbak Mega disapa Ma. Nah, kalau Mbak Widi, Mbak Widi, ada nama panggilan ininya? Nok aja. Nok bukannya kalau di film yang saya nonton ya, film Vina Sebelum 7 Hari, itu panggilan neneknya Vina kepada almarhumah ya, Nok ya? Iya, cuman kalau misalnya saya, Mega sama si Vina manggilnya kompakannya, kalau si Mega dipanggilnya Emak, kalau saya dipanggilnya Nok, kalau si Vina dipanggilnya Dek. Nah, Sobat TN, itu udah menunjukkan betapa mereka punya kedekatan, punya relasi yang khusus dengan almarhumah. Kita akan coba gali lebih dalam. Kalau Mbak Mega sama Mbak Widi emang besti banget ya? Sebesti apa sih berdua ini? Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Pak. Udah kita bubar aja podcast ya. Kalau nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bubar aja kita. Kemana-mana runtang-runtung berdua gitu. Sebelum menikah. Sebelum menikah saya itu kapan tuh? Jadi saya pengen tahu tuh sudah berapa lama nih berdua nih berbestiria gitu. Kalau 10 tahun. Temenan 10 tahun. Dari 2024, dari 10 tahun yang lalu. Nah, di 10 tahun lalu itu udah ada sosok almarhumah di antara kalian? Belum ada?
Itu berdua-dua ngapain aja sampai segitu akrabnya, ceritanya gimana tuh? Bisa ketemuan berdua aja Ya. cocok gitu. Temen aja sih Pak. Jadi ada temen yang emang temen kita juga sebelum kenal sama si Pina. Temen saya juga, jadi temen itu tuh bawa si Mega, terus ngenalin ke aku juga, ke Mega juga, sebelum kenal sama si Pina. Terus temen yang itu sekarang udah nggak ada? Nggak. Yang bawa? Enggak, masih ada cuma jauh. Jauh. Karena Jadi ya pindah- tersisalah kita berdua. Yang- Sorry, saya belum paham nih. Yang memperkenalkan Mbak Widi ke almarhumah Vina adalah Kak, aku dulu berdua dulu. Tadi kan berdua. kan katanya teman bawa teman. buat yang berdua. Buat aku dulu. Oh, berdua. gitu. Jadi si temen itunya tuh kenal sama si Mega, kenal sama saya. Cuman pertamanya nggak kenal sama Mega. Saya sama Mega tadinya nggak kenal, Nggak Pak. kenal. Nggak. Oh gitu. Karena ada perantara itu jadi Iya, kenal. jadi kenal. Nah, Yang- sekarang si perantara itu udah Jauh. jauh. Iya, jauh. Lost kontak. Luar kota juga kali ya. Kemungkinan. Kemungkinan. Nah, itu berdua sebesi apa? Udah kemana-mana aja gitu. Apa aja sih Jauh. pengalaman? Makanya main kemana-mana apa Iya. gimana? Sampai harus bawa temen yang ini harus bawa temen ini gitu. Karena saking besinya gitu. Kayak sandal jepit, Pak. Wah, kayak sandal jepit. Jadi kalau Tapi bukan yang kiri sama yang kiri kan ya, Iya, kadang-kadang. Dia kanan Bukan, kiri, Pak. Pak. Jadi kalau misalkannya saya sama si Mega, ya main kayak gini, saya harus bawa Mega, Pak. Cuman kalau saya bawa si Mega, aku ada masalah misalkan cekcok sama pacar saya, Heeh. dia yang maju, Pak. Soalnya Kok badan bisa saya begitu? gede. Bapak ketawa aja. Tadi saya kaget dengan perumpamaan Besti itu laksana sandal jepit satu. Keren itu. Iya, keren. Original banget. Yang kedua, kalau ada konflik mendatangkan, Misal sayanya berantem nih, Iya. Pak, sama pacar saya. Mendatangkan Saya selalu Mbak curhat Mega. ke Mega, Pak. kenapa Mbak Mega Karena datang? dia Karena berani, Pak. badannya gede. Nah, kalau saya kan badannya kecil. Oh, jadi kalau pas Mbak Mega ribut-ribut sama pacarnya nggak diajak karena badan Diajak, kecil. Pak. Diajak. Diajak, Pak. Nggak berani. Cuma diem. Iya, aku berani adu mulut. Kalau yang si Mega sih kan badannya gede juga sih, Pak. Jadi nggak bisa adu mulut, bisanya langsung kalau si Mega. Panco dulu saya. Berani Pak dia. Nah, sekarang pertemanan Mbak berdua sama Vina nih almarhumah nih, pengen tahu juga tuh gimana riwayatnya tuh. Awalnya, Heeh. awalnya tuh dulu pas saya masih sekolah, Pak. Sekolah apa? SMK. SMK. Mm-mm. Tahun berapa tuh? Aduh, Masih ingat dong? jadi gini Pak, pas pertama kali kenal sama dia nggak langsung akrab gitu, nggak sama si Pina gitu, nggak langsung kayak akrab gitu tuh nggak, Pak. Dia ujuk-ujuk nginiin saya, ya emang segerombolan cowoknya itu ada dia, tapi saya nggak tahu tuh dia. Nah ini Pina, nggak tahu. ujuk-ujuk dia datanglah ke saya, kenalan dong, bilang kayak gitu. Nama saya si Pina, gini-gini. Oh ya saya sama Widi gitu. Jadi selama perkenalan itu nggak langsung berturut-turut saya main sama si Pina itu, Pak, enggak. Ada jeda 1 tahun atau 2 tahun dulu. Pas zamannya saya masih sekolah. Saya belum berteman sama ini nih, Pak. Belum. Nah, pas kayak gitu. Jadi lebih duluan kenal Vina ketimbang Mbak Mega. Iya, tapi pas kenal sama si Pina nggak langsung akrab banget, nggak. Hanya tahu nama dia Mega, dia tahu nama saya Widi. Nah, abis itu nggak langsung berturut-turut langsung main nih, Pak, nggak. Kok bisa ketemu di mana tuh tempatnya? Sama-sama sekolah, satu sekolah enggak kan? Nggak. Nah, kok bisa ketemu? Ya ada satu tongkrongan juga, Pak. Sama ya maksudnya sama golonnya si laki-lakinya juga. Saya di situ tuh sama pacar saya juga, Pak. Jadi ini kenalin nih namanya Pina gitu. Sorry. Itu golongan laki-laki yang Mbak sebut di sekeliling Vina bukannya geng motor? Iya, Eki juga. XTC itu. Kalau cowok saya dulu bukan anggota XTC. Jadi Tapi anggota mana? Moonraker? bukan. Lawannya malah itu ya? Bukan, GBR juga. GBR. GBR? Oh, cowoknya Mbak itu sempat masuk ke GBR. Cuman kan saya nggak pernah nanya langsung, ini kamu lagi berantem sama siapa? Nggak pernah nanya. GBR apa sih? Apa? Kayak mengkonon lah pokoknya. Ada singkatannya lah pokoknya. Ada singkatannya. Kegiatannya apa? Kurang tahu, saya kan nggak ikut, Pak.
Saya Itu cuma geng motor. geng motor. cuma Yang besar dikenalin. kan XTC, GBR, Moonraker. Oke. Ada beberapa yang kecil, tapi itu yang 3 yang Yang dominan. Yang booming. yang lebih terkenal. Gitu. Nah pas begitu pertemuan pertama itu dia nggak punya kontaknya saya nggak punya kontaknya dia. Itu. Jadi pas udah masuk sekolah itu saya udah tuh Pak nggak tahu dia di mana lagi, nggak tahu si Pina ada di mana gitu kan, karena kan Sekolah kelas berapa? SMK kelas 2 naik 3. Nah pas begitu cuman sekali itu udah nggak tahu dia arahnya kemana gitu. Kenal lah saya sama si Mega gitu. Kalau si Mega kenal sama si Pina. Nah, biar Mbak Mega yang cerita. Gimana Mbak Mega Kalau bisa kenal aku dengan Vina? Kenal sama Vina itu pas lagi main di sini ya Widya. Pas Di lagi sini tuh main di mana? di rumah ini. Di rumah ini. Heeh, Wah. di rumah ini Jadi seminggu sobat ya, bener-bener. ini rumah juga punya cerita kaitan dengan Vina. Itu barusan cerita di rumah ini. Di rumah ini aku lagi berdua aja Pak, lagi Emangnya berdua? Terus tiba-tiba dia sini gitu. Datang, nggak tahu Vina sama datang siapa. Iya. Iya. Kok tahu alamat rumahnya Nggak Mbak tahu Widi? tuh, Nggak tahu, heran Nah, Pak. ini menarik nih. Nggak tahu. Makanya saya yang diherankan pas dia ujuk-ujuk datang ke sini, saya heran sama kok dia Tahu Tahu. rumah ini. kamu diantar sama siapa? Aku nanya ke si Pina. Adalah gitu. Itu kapan itu ujuk-ujuk datang ke sini? Seminggu ya? Seminggu hari Sabtunya. Seminggu Jadi, maksudnya? Sabtu ketemu Sabtu, Pak. Mm-mm. Seminggu sebelum Sebelum kejadian. Kejadian kan hari Sabtu, Sabtu, tanggal malam 27. Nah, seminggu sebelumnya kan Hari Sabtu lagi. Hari Pak. Sabtu lagi. Malam Minggu aja dia udah di sini. Cuman, Sore ya? Iya, cuma nggak tahu dia kesini sama siapa. Nah, sebelum ke sini itu ada nggak Mbak Mega ya sama Mbak Widya tuh sempat main sama Vina juga? Enggak. Karena gimana ya, saya orangnya kalau misalkan ketemu atau misalkan nongkrong-nongkrong kumpul-kumpul, saya orangnya risih Pak, nggak mau yang Nggak banyak suka iya, keramaian. nggak suka. Oh gitu. Risih juga sih Pak gitu. Nggak ini, makanya pas dia ujuk-ujuk datang ke sini, saya sama si Mega kaget. Kamu ke sini sama siapa? Adalah dia bilang gitu. sebelum Iya. ketemu atau datang ujuk-ujuk ke sini, tapi ada kontak-kontakan lewat handphone nggak? Enggak Pak. Sama sekali? Iya, Nggak ada. enggak ada sama sekali. Hmm. Enggak ada. Jadi ketika pertemuan yang pertama tuh yang dikenalin, habis itu sama sekali nggak ada kontak sampai akhirnya datang seminggu sebelum hari hanya itu. Pas pertama kenalan kan udah beberapa bulan tuh Pak, nggak kontak, nggak punya nomornya. Nah pas begitu ada suatu ini chat dia di Facebook, tapi ngirimnya bukan di inbox, ngirimnya di Beranda. pesan apa tuh namanya, Beranda tuh. pesan beranda. Yang terbuka gitu ya. Nggak inbox, minta pin BB kamu dong. Gitu kata si Pina. Sama saya aku kasih. Cuman aku yang jadi herannya sama si Mega, dia kesini sama siapa? Itu nggak sempat didesak biar dia katakanlah ngasih tahu siapa yang Enggak ngaku. nggak mau ya? Iya, Nggak cuman mau. bilang adalah gitu. Nah itu kan tadi Mbak Widi, Mbak Mega bilang Sabtu ketemu Sabtu kan? Iya. Berarti ada kurang lebih 1 minggu ya, 7 hari. Antara satu Sabtu yang ujuk-ujuk ke sini sampai kemudian Sabtu hari berpulangnya almarhumah, tiap hari ke sini. Enggak, jarang. Tapi tetap ada setelah Sabtu itu masih beberapa kali ke sini. Ada, cuman nggak rentetan langsung Nggak tiap tiap hari. hari Nggak gitu. tiap hari. Jadi apa tuh namanya, jelang Sesekali lah. sehari Nah. atau 2 hari dia Oke. kesini. Kalau komunikasi handphone, Baik, maksudnya dari Sabtu ketemu Sabtu, komunikasi nggak lewat handphone? komunikasi cuman nggak ini sih, nggak intens Nggak banget tuh intens Pak. juga. Komunikasinya ngobrol atau pesan? Pesan biasa aja. Pesan. Apa sih waktu itu pakai SMS atau BlackBerry atau WhatsApp sih? WhatsApp tuh nggak ada. Belum Zaman ada. itu belum ada WhatsApp. 2016 belum Tapi ada. pakai Kalau aku SMS. SMS. Karena nggak pakai BBM. Oh, kalau Mbak Widi? BBM. Oh, karena Vina pakai BB. pakai BBM. Pakai BBM. Jadi Mbak Vina kalau ke Mbak Widi komunikasinya via BlackBerry Messenger, tapi Mbak Vina ke Mbak Mega komunikasinya via SMS. Kalau dengan Mbak Mega, nah sama Sabtu ketemu Sabtu, berulang kali ketemu? Enggak. Kalau aku soalnya kan kadang kalau itu sering pulang ke rumah gitu kan. Tapi kalau SMS-an? Enggak terlalu sih Pak, enggak Tapi terlalu ada juga? deket. Ada. Ada. Oke.
cuma nggak terlalu dekat. Lanjut. Waktu datang selama seminggu ya, kata tadi yang sebelum hari hanya itu si almarhumah datang pulang, nggak nginep atau apa? Karena sempat dengar-dengar katanya nginep. Nginep. Cuma maknya nginep, misal dia pagi datang nih Pak, nginep. Nah terus nanti besok paginya dijemput lagi gitu, nggak tahu sama jadi siapa. sempat nginep ya, bermalam Iya, di sini bermalam. Enggak, maksudnya enggak berturut-turut Nggak dalam full satu seminggu. minggu, enggak Pak. Jadi ada jeda-jedanya gitu. Selama nginep itu apa sih yang diobrolkan? Kan dia orangnya tertutup banget Pak. Dia orangnya tertutup. Iya. Tertutup, Jadi Pak. datang ke sini diam aja gitu? Nggak diam. Jadi kalau misalkan aku nanya sama si Mega, kalau waktu itu ada pernah Pak, dia ujuk-ujuk datang ke sini tapi dalam keadaan agak nangis, agak nangis. si Vina itu. Iya. Mau cerita dia nangis kenapa? Aku nanya. Kalau misalkan itu kadang dia nggak ada, dia pulang Pak. Kadang dia pulang. Yang di sini kan maksudnya saya sama adik saya sama dia. Nah kalau misalkan ditanyain bahasa Jawanya nih Pak ya, Ira apa temen tekan nangis? Maksudnya kamu kenapa baru datang nangis? Aku bilang kayak gitu. Nangis, gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan yang itu dia cuman diomonginnya kayak iya ini aja ada masalah di sama si Eki. Ekinya tuh punya perempuan lain, dia bilang kayak gitu. Cuma saya nggak nggak langsung berlarut-larut nanya sama dia secara pribadi begitu, enggak Pak. Karena kan takutnya kan kalau misalnya kamu tahu apa sih tentang saya sampai sedalam itu gitu. Cuman aku nanyanya, oh ya udah kalau begitu sih ya udah diselesain aja sendiri, kalau enggak ya tinggal ditelepon aja. Aku bilang kayak gitu sih Ekinya. Kalau Mbak Mega tiap hari ke sini? Hampir tiap hari, Hampir cuma tiap hari. sama dia juga tidur. Coba dikasih gambaran kalau almarhumah Vina alias Dede ini datang ke sini itu sekitar jam berapa sih biasanya? Atau tiba-tiba aja datang? Iya, tiba-tiba Pak. nggak Terus pernah nginep. ngasih kabar dulu. Iya. Nggak pernah kasih kabar. Terus nginep. Besok paginya pulang. Iya. Itu sekitar jam berapa tuh pulang? Kalau pagi tuh jam 8 jam 9-an lah pokoknya. Ada apa itu namanya? Ada yang diantar sama saya sama si Mega pulang ke rumahnya. Ada yang dia sama yang lain, cuman dia nggak cerita. Nah, kalau diantar oleh Mbak Widi dan Mbak Mega, cenglu. Cenglu. Cengtelu. Iya. Oh. Capek-capekan Pak. Cabean. Iya, cenglu Pak. Itu kan almarhumah bisa dibilang nginep ya 24 jam lah jatuhnya kan. Itu kan panjang banget, ada 24 jamnya loh. Itu ngomongin apa aja? Kan orang diem aja. HP terus, aja Pak. Hah? HP sibuk terus. dengan handphone? Iya. HP. terus. Cerita Jadi- nggak dengan siapa? Iya ada masalah Kalau sama kamu si sih Eki enggak. itu. Jadi Pak, ada hal yang diceritain sama si Mega, tapi si Pina nggak cerita sama saya. Ada hal yang Pina cerita sama saya, tapi si Pina nggak cerita sama si Mega. Nah coba sekarang kan masing-masing punya cerita nih dengan Vina. Biar kita sama-sama tahu nih. Yang khususnya ceritanya ke Mbak Mega aja, tapi Mbak Widi nggak tahu yang mana tuh? Semuanya sama sih Pak. Ceritanya masalah si cowoknya itu. Katanya kalau misalkan itu cowoknya selingkuh lah, apalah gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku tanya sama siapa, ya udah aja gitu. Selalu jawabnya ya udah aja, ada gitu. Oh ya udah. Terus ya kadang kalau misalkan itu udah ceritanya, udah nangisnya, udah apa ke HP lagi, akunya jadi cuek lagi gitu. Makanya nggak terlalu deketnya tuh. Jadi dalam waktu 1 minggu itu, kalau datang ke sini, suasana hatinya, ekspresi mukanya Vina ini seperti sedih aja gitu? Campur sih. Pak, ada Campur tuh? campur. Jadi ada sedih, kadang kalau kesini ada seneng banget, ada yang flat biasa Biasa aja, aja. gitu. Ujuk-ujuk datang ke sini, enggak lah Je, saya sih mau tidur di rumah kamu aja, dia bilang kayak gitu. Nah, ada hal yang ini aku tanyain Pak sama dia gini, kamu bukannya aku ngusir kamu, bukannya aku ngusir kamu, kata aku tuh. Kamu nggak pulang-pulang, apa emang nggak dicariin? Iya kan Pak? Iya. Nggak tersinggung tuh? Ya biarin Enggak. aja lah. Ya maksudnya kan walaupun iya dia ibunya jadi kerja di luar negeri, dia tuh bilangnya kangen sama mamahnya, dia bilang kayak gitu. Emang kamu di rumahnya sama siapa? Ada aja sama bapak saya, sama kakek, sama si neneknya. Emang kamu gak dicariin, gak pulang-pulang? Bukannya aku ngusir, kata aku tuh, aku cuma sekedar nanya. Tapi kalau persepsi dianya ngusir sih ya embuh teman paling apa? Terus jawabannya apa? Enggak. Kamu gak dicari, kamu Enggak. sekali lagi, kamu gak dicari-cariin keluarga kamu? Jawaban Vina? Enggak. Hmm. Enggak.
Gitu. Dia nggak mau bicara soal itu atau? Enggak, cuman bilang Menutupi aja. Iya, nutupin aja enggak. Gitu. Aneh ya. Iya. Nggak terlalu kenal tapi datang Ke dengan teman yang relatif baru. Iya. Nangis-nangis segala macam. Ngomong-ngomong, Iya, Mbak Widi lagi. pernah ngasih alamat ke Vina? Enggak. Nggak pernah ngasih alamat? Enggak. Terus dia bisa tahu alamat sini gimana? Bu. Iya. Enggak tahu, Pak. Iya, Oh, iya. maksudnya aku sama si Mega maksudnya di Kaget, kaget bener-bener banget. kaget. Pak. Kamu kesini sama Coba siapa? deh. Kita coba ingat-ingat lagi. Hmm. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba dapat alamat kan? Nggak mungkin kan? Pasti Vina punya informasi tentang rumah Mbak Widi di sini kan? Kira-kira kalau kita telusuri nih, cari kemana, dari siapa, ketemu nggak? Kalau kata aku sih enggak, Pak, karena yang tahu banget rumah ini kayak yang deket-deket aja, Pak, yang kayak si Mega. Enggak. Kalau dia kan temennya banyak soalnya. Atau ini kali dari pacarnya Mbak Widi, kan sama-sama anak motor Ya kalau tuh. hal itu nggak tahu gitu kan tanpa sepengetahuan saya kalau itu sih. Tapi maaf ya, ini teman saya ini kan sudah mulai sebut pacar Mbak Widi. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kita harus katakan Mbak Widi sekarang sudah hidup bahagia dengan suaminya dan punya seorang putra ya. Jadi jangan salah paham. Udah nggak apa-apa. Ya, suami yang kita hormati tidak salah paham. Iya. Iya nggak Lanjut. apa-apa. Ketika almarhumah datang ke sini dengan segala kegembiraan, itu ceritanya sebabnya apa? Cerita nggak dia? Kalau waktu sedih-sedih ya karena Eki begini. Kalau pas lagi gembira, riang Karena gembira. Eki juga. Karena Eki juga. Iya, menarik Mas. Karena Eki juga. Jadi dia nangis karena Eki. Ketawa Ketawa. bahagia juga karena Eki. Iya, Ketika lagi bahagia itu, sama dia itu. ceritanya apa? Eki lagi. Iya, Ya, abis Eki. ketemu, abis main Habis gitu ketemu, aja. habis main gitu. Habis dikasih hadiah, dibeliin apa sama Eki nggak? Enggak, gitu? aku belum cerita. Kak. Aku Enggak, belum kalau kamu. cerita. Tahu saya enggak. Sebaliknya, Mbak Widi, Mbak Mega pernah ke rumah Vina? Kalau ke rumah Pina pas ngelayatnya aja, Pak. Oh, maksud saya ketika Enggak. beliau masih ada? Enggak. Tidak Enggak pernah. ada. Pernah main bareng di luar? Enggak. Jadi hanya ketemunya di sini. Di sini. Mainnya di sini. Iya. Ngobrolnya di sini. Iya. Curhatnya di sini. Iya. Mm-mm. Sampai pernah ya kita tuh kayak tidur bertiga bareng apa gitu. Mandi juga bertiga bareng apa. Enggak ya? Iya. Pernah nggak tanya Mbak Widi atau Mbak Mega, apa sih yang kamu punya perasaan apa sih ke kita ini kok jadi sering kesini? Nyaman. Nyaman. Cuma pernah ngomong nyaman. Nyaman. Bahasa Jawanya apa kalau nyaman? Nyaman aja. Pak. Nyaman aja, nyaman. Pakai kata nyaman. Iya. Bukan bahasa Cirebon nyaman apa gitu? Enggak. Nyaman. Enggak, nyaman aja. Nah, Terus makan di sini. Iya. Mm-mm. Makan di sini. Oh, Vina datang ke sini bawa oleh-oleh. Enggak. Ya, oleh-oleh sih enggak, Pak, cuma kayak jajanan aja. Ya, jajan. Gitu. Keluarga pernah tanya nggak? Widi, Mbak Widi di rumah disapa apa? Apa Nok ya? tadi. Bukan oleh keluarga. Mbak Widi juga, Pak, sama. Oh, Mbak Widi, Iya, sama. itu temanmu kenapa nginep di sini sih? Ada nggak keluarga yang tanya itu? Keluarga aku Iya. Hmm. ada sih, Pak. Terus jawaban Mbak Widi? Ya orang dianya nggak mau pulang. Sesederhana itu ya. Udah kelar. Iya, iya. Ya mandinya nggak mau pulang sih, Pak. Udah diantarin ke sini lagi. Nanti ke sini lagi. Dan diantarinnya tuh nggak pernah mau di rumah. Enggak, di Sampai gang. Gang. Maksudnya di depan? di gang Sama di rumahnya kut- dia. Iya. Iya. Oh, yang kita masuk waktu itu ke Oh. rumah, yang mobil Iya. agak susah masuk itu. Mm-mm. Sepi. Gangnya rada kecil tuh di situ. Di situ. Iya. Jadi belum pernah ke rumahnya dong sebetulnya? Dari Persis ke rumahnya belum pernah? Belum pas ngelayat ngelayat aja itu. Sebelum itu sama sekali nggak pernah ke rumah? Enggak. Malah saya pas ngelayat itu tanya-tanya dulu Pak sama tetangga Oh, rumahnya si yang Pina mana? mana. Iya. Hmm. Tanya-tanya Pernah dulu. ketemu almarhum Eki? Nah, Enggak. jadi. Lihat foto? Ya foto Foto di Maya. media aja, di apa namanya? Sosial media aja. Di TikTok Sosial apa medianya gitu. siapa? Facebook banyak kalau misalnya FYP di-upload banyak gitu tuh Pak. Si almarhumah nggak pernah mamer-mamerin foto dia sama pacarnya si Pernah. Eki itu? Ya beli sering. Oh, sering. Sampai wallpaper itu sampai foto BBM-nya juga kan itu Mas waktu itu sama Eki. Sama Oh, ini. anjing. Jadi nangis karena Eki, senang karena Eki. Jadi kayak dari saya mau nanya-nanya juga pasti berantem sama si pacarnya pasti Iya, Pak. udah Kalau pasti. misalnya nangis gini-gini, ujug-ujug ke sini, misalkan dia yang gini-gini, wah udah Mike pasti sama pacarnya. Nggak usah ditanya lagi, saya sama si Mega udah nebak. Udah tahu sama cowoknya. Pasti sama cowoknya udah. Sering nggak si almarhumah Vina itu membanggakan Eki-nya? Ya sering pisan. Udah Pak. bilang Sering Pak. pisan. Sering pisan. Saya sampai ini juga sih apa namanya? Kalau misalnya bahasa Jawa sih
wis dengarnya tuh kayak udah lumrah banget gitu tuh. Bosen. Banget, Pak. Apa kalau bahasa Jawanya? Apa kamu? Jadi udah sering begitu tuh kamu Melek. Wis melek. Melek men. Apa itu? bosen kalau bahasa Indonesia. Udah kenyang bosen. banget ya. Ya karena yang ditunjukin itu terus. Jadi saya keder mau di Terus nggak pernah protes? protes apa? Udah melek nih. Enggak. Biarin aja. Biarin Soalnya aja, nanti biarin juga aja. dia cerita bahagia, ketawa-ketawa, nangis-nangis, nanti juga setelah beberapa menit dia diem lagi. HP lagi gitu. Apa sih yang membuat dia menangis dan apa sih yang membuat dia bahagia? Ya karena si Eki itu, Ya Pak. maksud saya ada situasi apa sih yang bikin dia bahagia? Gitu. Tapi kemudian kok jadi seperti sedih, kecewa. Enggak, setahu saya sih udah pastinya sama pacarnya aja sih itu sih, Pak. Pokoknya itulah penyebabnya. Iya. Iya, itu Pak, kalau yang di apa namanya diceritain saya Diceritain. sama si Meki itu terus, Pak. Ketika almarhumah Vina membanggakan Eki pacarnya, apanya yang dibanggakan dari seorang Eki? Wayang buku kan si Bewur, Pak. Apa tuh artinya? Coba Mbak Mega sebagai interpreter, penerjemah. Wah, kalau itu mah nggak tahu gitu, Pak. Nah, kali-kali Eki nih ganteng, gitu kan, Tapi keren. dibanding foto pas foto Biasa dia biasa baik, Pak. Biasa aja. Ya, biasa aja gitu tuh. Ya jadi Atau di geng motor XTC itu tempat Eki bergabung, wah dia dipandang sama teman-temannya karena posisinya penting. nggak tahu gitu. kalau masalah geng motor nggak tahu, Pak. Cuman kalau misalkan dia bangganya itu kalau abis ketemu sama si Eki Eki. abis jalan, terutama abis jalan aja udah. Atau membanggakan Eki karena Eki anak polisi. Dia nggak bilang sampai dia si Pina tuh nggak bilang, Pak, kalau misalnya si Eki anak polisi itu saya nggak tahu. Oh nggak tahu? Enggak. Jadi diibaratinnya kalau misalkan sama saya sama si Mega kayak teman kampung aja. Dia kan teman kotanya kan banyak. Jadi kepergiannya ke sini nyaman sama saya sama si Mega, nggak pulang-pulang, bukannya ngusir gitu, Pak. Saya cuma nanyain kenapa nggak dicariin orang tua kamu gitu tuh, ya maksudnya kan anak Kok bisa perempuan. bilang itu kota ini kampung? Kabupaten soalnya ini, Pak. Oh Boleh, gitu iya. maksudnya. Praktis Iya. aja sih. Iya, iya, Gratis aja. Balai kota aja saya tuh kesana tuh muter-muter, Pak. Nggak tahu Nggak nyasar, tahu, Pak, nyasar. Oh ya serius? Nyasar. Memang jarak dari sini ke rumah Vina berapa menit? Nggak lama sih, Setengah jaman ya. setengah jam, tapi agak kurang lah setengah jam. Setengah jam naik? Motor. Naik motor. Kalau jalan kaki ya jauh, Pak. Iya. Iya. Makanya naik angkot maksudnya. Enggak, Nggak, Pak, muntah juga. Oh iya nggak? Mabok Tahan kan, mabok Pak? ya. Senasib kita sebetulnya. Iya. Apalagi kalau angkot kan baunya kan tahu sendiri, Pak lah. Iya. Mm-mm. Jadi naik motor ke sini setengah jam. Mm-mm. Baru datang ke rumah Vina ketika Vina berpulang. Sebelumnya waktu hari Sabtu ya, Jumat itu dia pulang dulu, Pak. Dia pulang tuh, Pak. Jumat pulang. Diantar. Enggak. Jumat pulang. Jumat tuh Jumat Jumat pulang. tanggal 26 maksudnya. Iya, pokoknya Jumat sehari sebelum kejadiannya. tanggal 26. Dia pulang. Dia pulang. Cuman emang yang nggak nginep di rumah Enggak. saya. Pokoknya di rumah saya. Sore, siang pulang. Nggak tahu tuh, Pak. Pulang dari mana? Dari sini. Dari sini. Dari sini. Iya, Malam, sore. malam. Oh, malam. Heeh. Ya belum malam banget. Tapi pas posisi dia di hari Sabtunya, dia ada di rumah, nggak langsung di rumah saya, Pak. Nah, kita jangan kesana dulu. Saya satu pertanyaan lagi. Mbak Mega, Mbak Widi, tahu nggak bahwa ada rencana Vina dan Eki akan menikah atau dinikahkan lah ya sama kedua keluarganya setelah Eki lulus SMA atau SMK gitu? Saya pernah dengar. Pernah. Nah, Vina pernah cerita tentang itu? Iya. Gimana ceritanya? Cuman mau bilang mau nikah sama si Eki kalau Ekinya lulus sekolah. Udah Terus begitu nunggu doang. mamahnya datang. Tunggu mamanya datang. Udah. Mamanya siapa? Mamanya. Namanya si Mama- Pinanya. iya. Oh, yang pulang di kerja Malaysia dari itu luar Iya, ya? di negeri. Malaysia. Di Malaysia kan, kerja Ah. di Malaysia kan. Saya nggak nanya kenapa kamu buru-buru atau apa, saya nggak nanya. Bahagia? Bahagia. Waktu dia cerita Bahagia. itu bahagia? Ya, Bahagia banget. Bahagia. Cuman ya saya sama si Meganya kalau misalnya saya terlalu dalam nanti kan dia berpikirnya kan kayak kenapa sih kamu bukan siapa-siapa aja saya tapi kok terlalu dalam urusan saya. Sejujurnya ketika Vina dengan sukacita menceritakan akan menikah itu, Mbak Widi dan Mbak Mega sempat, wah kita kapan ya? Sempat Oh ya, nggak? ya. Enggak, Pak. Enggak.
Karena waktu itu masih pengennya yang di pikirannya tuh belum ke jenjang pernikahan, masih pengen main. Karena gitu. kerja aja kan belum. Motor juga kan masih ngerepotin orang tua gitu lah. Umur berapa sih waktu itu? Masih muda ya. Mbak Widi umur berapa waktu itu? Tahun 2016 itu? 16-17an, Pak. Oh, Umurnya? 16 tahun, 17 tahun. Iya, antara 16. Sama Mbak Mega juga berapa? Aku tuh kelahiran 98. 11-18. Lebih tua setahun ya? Iya. Dari Mbak Jadi Widi. Mega Pokoknya 98. aku udah lulus, Iya, baru lulus. 98, aku 99, dia 2000. Oh, paling muda jadi Vina. Pertanyaan Makanya saya dipanggil Dede. dari Sabtu Oh, iya. ketemu Sabtu ya. Mm-mm. Kok bisa ketemuan di sini dari pagi? Memang nggak sekolah, Mbak Widi? Udah lulus, Pak. Udah lulus? Iya, udah lulus SMK. Udah lulus. Vina juga udah lulus. Kalau si Pina, saya nggak tahu, nggak pernah nanya, kamu sekolah di mana? Kamu emang nggak sekolah? Enggak. Umur nggak yang nanya paling muda begitu. adalah ya Ya dia Vina itu. ya. Cuman yang ditanya sama saya, cuman kamu nggak 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 dicariin. dicariin tas sama keluarga kamu, nggak pulang-pulang, udah itu aja. Kalau masalah yang sekolah-sekolah, saya nggak tahu juga dia sekolah di mana. Nah, waktu almarhumah senang akan menikah dengan Eki setelah lulus Ekinya, itu nggak sampai cerita bahwa keluarganya udah ketemuan? Enggak. atau gitu? Nggak sama bilang sekali. begitu. Atau ibunya udah merestui yang di Malaysia segala macam itu, jadi Enggak. Saya balik nih. Kalau pas lagi kumpul bertiga di sini, Mbak Widi ngobrol apa ke Vina? Jarang ngobrol, Pak. Bukan Vinanya, Mbak Widinya cerita apa gitu? Ke Vinanya. Iya. Enggak pernah cerita apa-apa, karena nggak diladenin, coba cerita juga. Mbak Maksudnya? Mbak Dia Widi sibuk HP. cerita. Dia tuh sibuk HP. Oh, kalau Mbak Mega cerita apa ke Vina? Jarang ngobrol karena aku nggak terlalu deket, Pak. Kalau aku tipe orang yang kayak judes kalau itu mah. Judes cuek ke orang yang baru tuh nggak terlalu deket Ya, gitu. butuh waktu lah ya. Butuh waktunya lama kalau aku. Cuma kayak makan belum gitu aja. Kalau misalkan belum makan, sana beli mie tak apa gitu aja. Gitu, si gitu Vina aja. ngerasa dijudesin ya dengan gaya bicaranya Mbak Mega begitu? Enggak. Tapi kalau lama-lama sih enggak, Pak. Cuma pertamanya aja. Pertamanya aja. Saya Sama juga juga, Mbak Widi juga begitu pertamanya, ngerasa Iya. jutek juga denger Iya, tapi intonasi. dalam hati ngomong, saya nggak mau lah temenan sama si Mega, orangnya jutek gitu. Tapi tambah sekarang ya temenan. Ya kalau misalnya saya cerita yang sama si Pina gitu tuh, ya emang sama dianya nggak digubris itu, Pak, karena kan sibuk main HP. Jadi saya tahu kalau misalnya saya cerita percuma, nggak diladenin juga. Jadi kalau misalkan cerita apa, saya masih seringnya ke Mega. Paling kalau itu cuma nyuruh makan ya, nyuruh mandi Makan, apa mandi, gitu. mandi kamu tuh udah nggak mandi. Iya. Malas orangnya, nggak mandi. Nggak mandi-mandi? Malas mandi, Meg. Iya. Mager katanya kalau ngomong mager. Menginap di sini lebih dari satu kali kan, Vina itu? Dia datang nggak pakai bawa baju ganti atau gimana? Enggak, Bajunya itu aja. Pak. itu aja. Atau udah naruh baju di sini buat ganti? Nggak ada. Enggak, kadang minjem baju saya. Bukan minjem. Iya, kadang minjem baju saya. Itu aja tuh maksudnya apa? Pakai baju itu aja. Yang Yang datang itu, pertama datang pulangnya itu, pakai itu, pulang kan itu. padahal nginep 24 jam di sini. Iya, Nah, terus nanti kalau misalkan dianya pergi lagi nih, Pak, nggak tahu kemana, datang ke sini baju itu lagi. Masih yang pakai yang Iya, itu lagi. Berarti kan tanda-tanya si anaknya nggak mandi berarti kan. Pernah nggak nyenggal gitu ke Vinanya? Nggak bakal didengar, Pak. Hah? Nggak bakal digubris sama dia juga, masih bodo amat. Sama dia juga bodo amat gitu. Udah mau mandi, kalau mandi emang lama. Nggak Lama mandi, banget. Iya. Oh, dirapel biar kalau nggak mandi Iya. udah pernah. Anggapnya 2 kali atau 3 kali mandi itu kan dalam Dia 1 kalau kali mandi, mandi itu. Saya jadi muncul pertanyaan nih. Tadi kan Mbak Widi mengatakan kalau kenapa sih Vina nginep di sini? Satu kata yang tadi saya dengar. Nyaman. Betul kan? Kalau Mbak Widi sendiri ke Vina apa perasaannya? Perasaan apanya? Mbak Widi ke Vina. Berteman dengan almarhumah. Rasanya Kalau bagaimana? Vina kan nyaman berteman Oh. dengan Mbak Mega, dengan Mbak Widi. Nah, kalau sebaliknya nih, Mbak Mega dan Mbak Widi memandang Vina tuh gimana? Cuman mana temen aja sama, ya tadinya sih satu peninggalan gitu ya Mega. Nyambung lah kalau misalnya diceritain, nyaman juga walaupun ya orangnya begitu. Ya kata aku tuh. Cuman kata aku tuh ya udahlah Meg, kamu gimana lagi ya? Ya udahlah kamu mau tidur di sini mah kasihan. Dianya kan kayaknya di rumah tuh nggak pernah cerita apa-apa. Dianya tuh kalau misalnya di rumah tuh nggak cerita apa-apa, selalu diem aja gitu, Pak. Itu dia ceritakan juga ke Mbak Mega, Mbak Widi bahwa di rumah dia jarang ngobrol sama siapa. Iya, diem Dia aja. Cuman Pendem, dia tuh selalu pendem. pendem. Mendem masalah Mendem apa, kayak masalah dia tuh ada apa masalah gitu. apa gitu. Dia nggak Mbak pernah Mega juga cerita. nginep di sini nggak?
Sering, tapi selama seminggu itu aku ketemu dia itu cuma 2 kali apa 3 kali yang nginep di sini ya. Dalam waktu Sabtu ketemu Sabtu yang tadi dibilang itu, Mbak Mega juga nginep di sini ketika Vina nginep di sini? Iya. Iya. Tidur di mana? Di kamar situ, Pak. Bertiga? Iya. Saya jadi agak sulit membaca pola pertemanan mereka nih Mas nih. Kalau dari ilmu Mas Reza mungkin bisa ada penjelasan nggak Mas? Pada Mau usia dibilang akrab enggak, mau dibilang nggak akrab tuh kayak akrab juga gitu. ini kan seperti sudah melewati usia kanak-kanak ya, apalagi disebut-sebut akan menikah. Berarti sudah mulai sedikit banyak muncul mindset like-nya orang dewasa. Saya akan gunakan like-nya, tapi belum sepenuhnya orang dewasa. Dalam situasi seperti itu, Laksana sudah tidak lagi menjejak bumi, tapi belum menggapai langit. Seperti di tengah-tengah gitu ya. Di situasi di tengah-tengah itu yang ternyata Vina ini menemukan tempat di mana dia bisa kembali menjejak bumi itu. Menjejak buminya di mana? Di rumah ini. Kesannya seperti itu. Dan kehadiran teman-teman itu yang lebih secara afektif, secara perasaan lebih mengisi bagi dia. Lebih dia percaya. Terbukti bahwa dia curhat segala macam di sini, nangis di sini, bahagia di sini. Dan ada pola hidup yang tadi dikatakan tidak mandi segala macam, ya memang bukan pola hidup yang harus saya katakan pola hidup yang sehat ya gitu. Tapi ya paling tidak itu menunjukkan ada sisi yang katakanlah alami yang coba dia pertontonkan di sini. Alaminya seorang Vina. Dan kenapa dia pertontonkan sisi alami itu? Sekali lagi karena dia merasa nyaman dalam interaksinya dengan orang-orang yang relatif sebaya dengan dia ini. Pernah nggak almarhumah datang, tapi Mbak Widi nggak ada, Mbak Mega nggak ada? Pernah. Terus, waktu itu kita lagi nggak mengantar aku pulang. Pernah. dapat cerita dari orang rumah jadinya. Tadi ada Vina datang. Enggak, sini. dia nungguin, Pak. Nungguin. Nungguin. Berapa lama nunggu tuh waktu itu? Ya rada lama. Agak lama sih. Dia juga kalau mandi lama sih, Pak. Jadi saya nungguin dia mandi dulu di rumahnya. Oh, baju-bajunya dianya. Oke. Lanjut. Mas Reza mungkin ada yang perlu lebih didalami di batasan-batasan tertentu. Saya mau masuk ke tanggal 27. Nah, silakan. Sekarang. Boleh kalau emang Mas Reza udah rasa tepat waktunya, ya silakan. Saya tunggu. Mbak Widi dengan Mbak Mega, kita sudah bicara awal pertemuan di Sabtu. 1 minggu sebelum hari kesedihan itu terjadi. Nah, sekarang kita bicara tanggal 27, mau nggak? Ya. Tentang tanggal 27 Agustus. Boleh, ya. Nah, jelas. Ya. Mungkin biar kita samakan persepsi bahwa kan sekarang di pemberitaan di media itu muncullah nama 2 perempuan yang datang katanya menjemput Vina pada hari itu. 2 orang, 1 agak gemuk. disebut-sebut perawakannya agak gemuk, dan itu kemudian Saya, Pak. disebut udah ketahuan, udah teridentifikasi itu Mega. Dan betul ya Mbak Mega? Iya, saya. Sementara yang 1 nggak kurus, tapi karena cuma nunggu di sadel motor ya katanya, jadi nggak sempat ketemu sama kakaknya Vina almarhumah gitu. Itu tanggal 27 itu? Ya. Kapan? Pagi, siang, sore, malam? Habis duhur, Pak. Habis duhur. Habis Siapa yang punya inisiatif untuk ke sana? Jadi gini, Pak, yang di hari Jumat malam Sabtu, keadaan dia emang ada di rumahnya dia. tanggal 26 nih ya? Iya, kan Jumatnya malam Sabtu, ada di rumah dia. Aku di sini sama si Mega. Pas begitu siangnya, jadi siangnya di hari Sabtunya nih Pak ya. Hari Sabtu siang jam 12 atau setengah 1 lah, duhur aja jam setengah 1 kurang lah Pak ya. Si Mega emang udah ada di rumah saya Pak. Di sini. Karena menginap. Karena menginap. Kalau dia enggak, dia pulang. Nah dia si Vina menghubungin saya lewat BBM. Jemput sih. Gitu. Oh, jadi Vina yang ngajak ketemuan nih. Iya, bukan ketemu, minta jemput. Iya. Nah, aku tunjukin ke Mega. Meg minta jemput, Ceh. Meg minta jemput kayak gitu. Kata dianya, di mana? Di rumahnya, tapi saya nggak tahu rumahnya. Nah, aku balas lagi nih. Tapi kan saya nggak tahu rumah kamu. Ya ayo, tapi kan aku nggak tahu rumah kamu. Udah nggak apa-apa, nanti kamu tunggu di gang aja. Begitu. Ya udah, saya sama si Mega OTW ya. Jadi di setengah 1 kurang lah Pak. Saya sama si Mega OTW dari rumah saya menuju ke
Rumah Vina. Iya, Oke, rumahnya Vina. stop sampai di situ dulu. Itu ceritanya mau ngapain tuh ke sana? Ngejemput, Pak. Ngejemput, Pak. Setelah jemput mau apa? Ke sini. Ke sini. Oh, jadi Oh. sebetulnya minta jemput untuk balik lagi ke sini. Iya, iya. Mm-mm. Hmm. Itu baru kali itu tuh Vina minta dijemput untuk datang ke sini. Iya. Iya. Sebelum-sebelumnya selalu datang sendiri. Iya. Hmm. Waktu Mbak Widi dan Mbak Mega ke sana, ke gang rumah Vina, kan nggak sampai rumah ya, ke gang Enggak. rumah Vina, udah tahu bahwa Vina minta dijemput untuk balik lagi ke sini. Tahu. Udah tahu. Kok tahu? Ngomong soalnya, Pak. Ngomong sama Di mana ngomongnya? mau nginep di rumahnya, jemput sih gitu kan. Ya. Aku ngomong lah ke Mega. Ya. Nah, dianya ngomong lagi, Pak. Oh, Vinanya Iya, kirim ngomong. BBM lagi. Nanti saya tidur di rumah kamu ya Oh, sama si gitu. Mega. Oh. Oke. Ya udah, aku OTW ya sama si Mega gitu. Udah aku sama si Mega langsung ke sana, aku yang nyetir emang. Nah, kali itu kan situasinya agak beda tuh. Bawa pakaian nggak? Enggak. Enggak. Vinanya. Tetap Tetap. datang ke sini tanpa bawa baju cadangan ke? Enggak. Tapi ya udah salin sih ya Mega. Mm-mm, Salin. udah ganti, Udah Pak. ganti. Oke. Salin. Lalu datanglah ke mulut gang di sana. Mm-mm. Ketemu. Lanjut. Nyampe tuh jam 1 kurangan, Pak. Iya. Jam 1 kurang nyampe di sana. Aku bilang sama si Pinanya aku udah nyampe gang. Kalau si Mega emang posisi dia nggak bawa HP. Hmm. Dia pakai HP-nya aku. Ya kan minta jemputnya juga kan lewat HP aku sih, Nah. Pak. Nah, aku udah sama si Mega nyampe sana. Dia nggak langsung nunggu di jalan, Pak. Agak lama dulu. Nggak tahu mungkin dia siap-siap atau apa, tapi Di nggak bawa rumahnya. baju. Masih dalam rumahnya. Ya, nggak bawa baju. Aku tunggu di sana tuh sekitar lama ya 10 atau Lebih dari 10 menit, Pak. 15 menit lah, pokoknya agak lama. Tapi Mbak Widi di motor aja. Dua-duanya Duanya tuh di di motor, motor. Pak. Dua-duanya di motor. Iya, makanya pas aku bingung ada kesaksian begitu, ya emang saya sama si Mega emang yang ngerasa saya sama Mega jemput, nggak nggak ngelak gitu tuh Pak. Emang iya jemput, cuman ada di motor semua di pinggir jalan, enggak jalan kaki ujuk-ujuk, enggak. Aku tunggu di motor. Iya, jalan raya. Berdua nunggu di Berdua. ujung gang sana. Iya, iya berdua. Tapi ada komunikasi dengan kakaknya Enggak. almarhumah? Enggak, belum dulu yang itu sih Pak. Oke. Kalau- Oh, itu Lanjut ya. Lanjut ya. Mhm. Akhirnya datanglah Vina Datang. Datang, Pak. ke jalan kan. Mhm. Langsung cenglu. Ya. Bonceng telu ke sini. Mhm. Kalau cenglu itu siapa sih yang duduk di depan sekedar untuk dapat gambaran konkret aja sih? Saya yang nyetir, Mm. Mega di belakang, Vina Pina di tengah. depan. Di depan Mega Di Pina tengah. di depan. Di tengah. Widi yang di tengah berarti. Aku yang nyetir kan di Oh. tengah. Aku nyetir. Iya. Tapi Yang- duduk di tengah. Oh, di tengah nggak bisa dong. Bisa, Pak, dibikin. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mbak Widi nyetir, Vina di Kekagetan depan. ketiga Iya. saya ini. Oh, ini dia. Kaget poin nomor 3 saya. Jadi sekali lagi. Itu maksudnya atraksi yang apa duduk, bagaimana? duduk di depan Vina. Vina. Iya. Terus Agak Mbak dungkuk Widi. begini duduknya. Iya. Aku yang bonceng yang Nyetir. kedua Yang megang nyetir. gas, yang nyetir, Aku yang Widi. yang nginjak rem, kopling, beli pakai motornya Vario. bukan. Etik konon kah? Yang nginjak gas sama rem tetap Mbak Aku. Widi ya. Ntar aku Mega di belakang bonceng Mega. Memang begitu kebiasaan orang Cenglu di sini tuh begitu. Iya. Begitu Pak. Yang saya tahu nih ya, orang namanya Cenglu yang nyetir tetap aja Yang duduk paling di depan. Enggak, Pak. Sini hebat. Di sini ternyata Cenglu yang nyetir di tengah. Iya. Kayaknya boleh diperagain juga nih. Boleh, Pak. Ya, nanti boleh diperagain. Boleh. Oke, Ya gitu. lanjut. Ini menarik ini. Dari gang rumah Vina, langsung ke sini atau mampir-mampir dulu? Langsung ke sini. Langsung ke sini tapi dia kayak ada kata-kata yang pengen mampir ke sana kemari Pak. Cuman sama sayanya langsung bilang begini. Udahlah langsung ke rumah aja, panas. Sebetulnya kalau bahasa Cirebonan gimana sih itu? Udahlah, langsung aja panas. Wis lah langsung balik bae jagatnya panas. Artinya gini Mbak Widi, kalau ngomong begitu menurut saya nggak apa-apa, saya nangkep kok. Oh, Ya. iya. Kalau Mas Iksan nggak nangkep nggak apa-apa, saya nangkep. Nanti saya terjemahin ke beliau. Sekalian buat ke sobat deh. Iya, iya. Jaga Jakarta ingat. Terus ngobrol apa itu di jalan? Tunggu semuanya dulu. Waktu Vina akhirnya keluar rumah, menemui Mbak berdua di ujung jalan. Mbak berdua nggak nanya, kenapa sih pakai minta jemput? Biasanya kan juga datang rumah aja. Enggak, saya enggak nanya Nah. begitu Pak, enggak. Kenapa nggak ada yang aneh di situ? Enggak ada, Pak. Enggak ada, cuman Suasana hatinya kira-kira gimana? Ceria kah? Ceria. Atau lagi Ceria. sedih atau biasa? ceria Ceria. Pak. Kok tahu ceria? Karena dia bilang Apa? mau ketemu sama si Sama Eki Eki. malamnya. Oh begitu. Kenapa Malamnya. harus ketemu di sini? Berarti mau dijemput di sini dong? Iya,
Jadi nanti Eki akan datang ke sini dong? Iya, iya. Oke, Oh lanjut begitu ya. rencananya begitu. Rencananya dia Wah, begitu. ini baru nih, belum ada di pemberitaan di mana-mana nih. Ya makanya kan kata saya tuh orang nggak ada yang nemuinnya Mega, jadi ya kayak gimana? Oke, nanti kita kembali ke nggak ada yang nemuin itu ya. Mm-mm. Kita lanjut. Saya lanjut Mas Isan. Boleh, Pak? Sampai di sini, terus apa yang dilakukan? Nyampe di sini jam 2 lebih 15. 15, arah mau setengah 3 lah ya Pak. Nyampe nih di rumah, nyampe si Mega langsung ke WC dia tuh Pak, ke WC langsung. Duduklah saya berdua sama si Pina di situ, duduk berdua. Dia bilang begini, kamu ada uang nggak? Buat apa? Aku bilang begitu. Aku minjem dong dia. 50 aja, nanti malamnya saya ganti. Saya mau ke Mbak Neng, bilang kayak gitu dianya. Mbak Neng tuh Mbak Neng tuh Marliana, kakaknya Kakaknya, Sepina. Marliana. Sepina bilang Kakak begitu. Mbak Neng yang lain. Enggak. Mbaknya Neng. Neng kan dipanggil Oke. panggilan dari Marlena ke dia kan Neng. Jadi mbaknya Neng gitu. Nah, terus kata si aku, Bilang 50.000 untuk apa? Aduh. Nah pas bilang, kan Mega nggak tahu ada di WC. Jadi kan yang intens ngobrol kan saya sama si almarhum. Almarhumah. Iya. Nah aku bilang, emang kamu buat apa? Aku bilang begitu. Aku mau beli ini aja, lapar belum makan. Dia bilang kayak gitu. Gak apa-apa ya, jadi minjem dulu, kamu jangan marah, kata dia begitu. Ya udah nih saya kasih. Nah terus ucuk-ucuk dia langsung ke warung yang belakang ini Pak, beli Indomie 2 sama pembalut 2. Nah pas sudah, aku nggak ngegubris Pak, karena emang saya juga lagi mainan HP. Dia tuh tiba-tiba masuk kan, langsung pulang lagi ke rumah saya. Pokoknya dikasih uang terus dia ngeloyor keluar aja gitu kan. Iya. Mbak Widya tetap di Main sini. HP. Di sini. Nah pas kayak gitu dia nyalain kompor Kompor. nggak bisa Pak, nyalain kompor. Keluarlah Mega dari WC. Aku bilang ke Mega, Meg mau masak mie, Jeh, kataku tuh bilang begitu. Tapi dianya nggak bisa masaknya. Ya udah sama si Mega kan, ya udah sini saya aja gitu. Nah duduklah aku sama si Pina tuh damping-dampingan Pak Di situ. bukan Nah, di dapur, bukan di bukan di sini, kompor. bukan. Cuma Mbak Mega aja yang di kompor. Iya. Yang bantuin nyalain Yang kompor masak. itu. Masak. Aku jadinya yang masak aku, Ini Pak. yang masak jadinya si Mega. Kita semua harus masak. Iya. Kayaknya dia buka bungkus apa? Indomie aja Indomie nggak itu bisa. aja, bukan Indominya, bumbunya tuh Pak, susah. Lanjut. Nah, aku duduklah di situ sambil nungguin si Mega selesai masak Selesai mie. masak, ya. Nah, terus pas itu ujuk-ujuk mateng lah tuh si mie. Mie itu mateng, Pak. Aku makan, emang saya juga makan mainan HP, Pak. Aku makan. Itu dibagi 3 piring. Enggak, barengan, Pak. 1 piring Iya, Bertiga. 3. Oh gitu. Nah, pas begitu aku emang lagi makan mie, emang saya juga lagi mainan HP. Si ininya lagi mainan HP juga tapi sambil makan. Nah, si Pina nggak makan-makan. Jadi Dia minta pada dia yang beli aja. padahal. Gini aja. Nah, aku tuh bilang, Meg, kok beli di pangan-pangan, nggak dimakan-makan sama saya sama si Pinanya. Nah, muncullah kata-kata Pina bilang begini, Pak. Anterin aku yuk aja ke kontrakannya Mbak Neng, apa kok sanji Meg? Kontrakan. Antar aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Oh si Mbak Marliana itu ada kontrakan sendiri maksudnya? Bukan di rumah yang minta jemput Vina itu? Bukan. Ada kontrakan lagi jadinya. Nah, saya sama si Mega marah, Pak. Marahnya, kenapa nggak bilang dari awal? Dari awal yang aku sama si Mega jemput si Pina. Karena kan arahnya emang di situ, jadi kan bolak-balik kan panas. 2 kali kerjaan, mana kan panas kerjaan. banget, Rumah Pak. kontrakannya Mbak Marliana tuh dekat dengan rumahnya Vina itu. Jadi udah ke sini balik lagi jadinya ke rumah. Iya, jadi kan 2 kerjaan, Pak. Panas juga. Aku sama si Mega marahnya ya diem aja gitu tuh. Diem aja, tapi dia tuh ngelak, Pak. Makan aja tuh sampai disuapin. Aku sama Mega. suapin. Makan tuh Ya sampai karena aku nggak suapin. dimakan-makan mie, kering, mie-nya medok. Nah, pas kayak gitu sama dianya disuapin, dia tuh ngelak aja gitu. Jadi kan saya kan ngelaknya tuh, ayo sih anterin gitu tuh. Nggak mau Kita- makan, cuma minta ayo cepetan. Gitu Ada aja. perubahan suasana waktu itu? Kata dia waktu kesini kayaknya gembira. Gembira. Waktu kemudian udah mulai masalah makan, nggak mau makan, minta dianterin segala macam. Ada perubahan suasana nggak waktu itu? Enggak ya, gembira aja begitu. Dia tetap biasa gembira aja. aja. Iya, cuman dianya cuma mau minta uang ke Mbak Neng aja. Oke. Nah, di situ kan aku marah, Pak. Parahnya kan kerjaan kan 2 kali, maksudnya Iya. bolak-balik panas, Pak. Aku ngomong ke Mega, ya udah Meg, sana kamu aja yang nganterin, aku di rumah.
gitu. Dianterin sama si Meganya juga jam 3 lebih ya, Meg? Hampir setengah 4. Hampir setengah 4. Setengah 4 jam 4-an ya. Jam 4-an dari sini. Enggak, setengah 4 jam 4-an lah dari sininya, Pak. Dibikin setengah 4 aja. Setengah 4 dari rumah saya OTW lagi ke Samadikun lagi. Samadikun. Aku nggak ikut. Kenapa? Karena males, Pak. Panas. Udah kesel. Panas, Pak. Nah, pas begitu. Jadi gak dapet serunya dong bertigaan lagi. Dia Mbak Widya di tengah tapi nyetir gitu. Panas. Nah, aku bilang ke Mega, udah lah Meg, sana kamu aja yang nganter gitu. Sama si Mega dianterin lah. Tapi ya emang si Meganya juga agak kesel juga sih, Pak. Bete. Ya orang kan 2 kali gitu tuh, Pak. Kenapa nggak dari awal aja minta uangnya? Nah, udah abis itu aku di rumah, nggak tahu nih dia kemana sama si Pina. Oke, berarti itu bisa nggak dibilang terakhir kali ketemu dengan Vina? Belum. Oh, oke. Setelah itu masih ada ketemu. Masih ada. Tapi kita pindah dulu ya ke Mbak Iya, Mega. Lalu Belum. Mbak Mega antarlah Vina ke rumah. Sama Ke Dikun ya? kontrakan. Ya. Itu Oh, juga bukan sama Dikun ya? Ke sama Dikun juga. Sama Dikun Sama Dikun. rumah kontrakannya Mbak Marliana juga di sama Dikun juga. Iya, sama. Cuma beda berapa rumah. Cuma itu aku jalannya kan nggak tahu banget, Pak. Karena emang aku nggak tahu jalan kota kan. Jalan lewat sini-sininya juga kan dikasih tahu sama si dedenya kan, dikasih tahu. Nah, sampai itu tuh nyampe di kontrakannya Baneng. Baneng. Itu tuh aku nggak masuk, Pak. Cuma kayak misal ini rumahnya gitu, ini kontrakannya, akunya di sininya. Nggak dibolehin masuk. Tapi lihat itu rumahnya. Iya. Jadi tahu kan? Sementara rumah Vina belum tahu kan? Belum. Tetap kalau rumah Mbak Neng tahu ya karena udah kelihatan. Iya. Kelihatan dari samping tuh, Pak. Nah, terus udah itu aku suruh nunggu di situ agak lama, Pak. Agak lama, terus dia balik lagi tuh, Pak. Nggak tahu. 10 menit, 15 menit nunggunya. 15 menitan lah, Pak. Lama. Nah, terus dia kataku udah petah gitu kan, Pak. Nah, terus katanya dianya dapet, tadinya mau dikasihnya 20.000 katanya gitu. Nah, terus akunya nggak mau, orang mau apa? Akunya aja kan punya utang ke Widi gitu. Nanti akunya nggak ada jajannya. Oh ya udah. Nah, terus itu tuh pulang. Cuma dia kayak agak bete itu Pulang dari kemana? situ. Pulang? Ke sini. Ke sini Oh, lagi. ke sini. Nah, bete. Nah, pas di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass, Pak. Di jalan bypass itu si Vina nepuk aku. Mak, berhenti. Kata kan, apa? Itu ada Eki katanya. Nah, terus di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah, Pak. Nah, di situ dipalang sama si Ekinya. Eki sendiri ya? Eki sendiri. Dipalang sama Eki, terus kataku tuh, siapa gitu kan, aku juga kesel kan, nggak tahu kalau itu Eki kan. Siapa itu? Nah, terus dia turun aja, udah tunggu dulu bentar. Nah, terus iya. Nah, mereka tuh berdua tuh ngobrol, Pak, agak lama, agak jauhan juga sama sayanya. Kayak agak debat gitu. Mereka berdua debat. Terus si almarhumah nyamperin lagi ke aku. Nah, terus priben kataku tuh. Nah, terus kata dianya, "Ma, aku sama si Eki ya." Nah, nggak mau, kataku tuh, nggak bisa. Kalau kayak gitu, nanti akunya malah yang dimarahin Widi. Soalnya kamu keluar dari rumah Widi sama saya. Nah, otomatis pulang juga harus sama saya lagi dong. Nggak bisa kayak gini. Nah, itu juga sama aku udah dilarang. Cuma kayak dianya kekeh. Oh ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan ini langsung ke rumah Widi atau kemana? Rumah Widi dulu dong, gitu. Nah, udah tuh mereka berdua duluan, Pak. Nah, aku kan sambil kesini bilangnya ya. Nah, aku kan sambil nginget-nginget jalan lagi gitu tuh, Pak. Ini nanti aku pulangnya kemana gitu kan, Pak. Karena emang udah sore tuh, agak jam 5-an lah. Agak jam 5-an kan, aku lewatnya kemana lagi ya gitu kan. Aku sambil nyampe nginget-nginget jalan, itu aku juga kan sambil ngebut kan, karena sendirian takut. Nah, tapi si Eki sama si Pina tuh nggak kekejar sama si aku tuh, Pak. Maksudnya kan, kalau misalnya iya bareng rumahnya sini, aku berarti bisa ngikut dong dari belakang. Tapi nggak kekejar, Pak. Kehilangan jejak. Itu juga aku kayak seinget-inget jalannya aku aja gitu. Nah, pas aku nyampe sini, jam 5 lebihan ya, Nak ya? Jam 5 lebihan nyampe sini, jam setengah 6 kurang, dia belum datang. Aku kan ngomong, udah datang belum? Durung, jauhan mau kan karena Ira. Kan tadinya sama kamu gitu kan. Lah, dewe kan main dikit karo Eki. Nah, pas itu udah ya wis lah gitu kan, pikir aku kan. Nah, aku selang 5 menit, 10 menit aku tunggu di luar, Pak. Nunggu cowok aku jemput. Nah, pas itu udah cowok aku udah ada di depan gang. Agak jauh dari gang rumah masuk tadi yang Bapak itu. Nah, agak jauh di situ. Aku mau keluar dari gerbang. Aku keluar, dia masuk. Terus aku jalan di sumur sebelum ini. Di situ ada cowoknya lagi nungguin. Kataku, Pemendira, nggak dijawab sama cowoknya. Apa itu tadi? Pemendira. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Gitu. Jadi udah sampai sini jadi si Vinanya? Iya.
Jadi Sama aku Tapi papasan tadi yang di gerbang tadi, papasan sama Vina maksudnya? Iya, papasan sama Vina pas aku mau keluar. Heeh. Nah, terus udah tuh. Nggak ada percakapan dari Mbak Wida? Nggak ada. Mbak Mega? Karena emang Kan masih masih kesel aku ditinggal gitu, Pak. Oh. Aku kan masih kesel ditinggal. Mana udah tadi siangnya panas-panas gitu kan. Udah panas-panas minta balik lagi, terus malah itu aku ditinggal sendirian, terus ditinggal aku yang nggak tahu jalan gitu. Baik banget nih Mbak Mega nih. Emak mengayomi gitu loh. Nah, terus udah tuh aku Terus dianya papasan sama Eki. dia si Eki tuh di Nunggu. motor. Nah, aku pengen mendira gitu. Nah, sama dianya gak digubris. Oh ya wis lah. mau Mau kemana kamu? Kemana? Nggak digubris sama sekali, Pak. Oh ya udahlah, munculuk aja punya jalan kan. Nah udah terus udah nggak ada kontak lagi, maksudnya nggak ada ketemu langsung lagi. Nah, itulah kali terakhir ketemu dengan Almarhumah. Oke, jadi Mbak Mega terakhir ketemu Vina pada momen itu ya, pada titik itu. Iya. Berarti kemudian Vina ada di sini, Ada, kembali ke langsung. Mbak Widi. Hmm. Lalu apa yang dilakukan di sini? Mandi langsung. Siapa? Si Pinanya, kan saya mau udah mandi, Pak. Iya, tapi Eki tidak masuk. Berarti Mbak Widi tidak ketemu Eki sama sekali? Enggak. Sama sekali? Enggak. Tapi tahu ada Eki di nunggu Vina. Enggak tahu juga. Nggak tahu juga. Cuman saya nanya begini, kamu mau kemana? Bilang gitu. Kata si aku ngomong ke Pina, kamu mau kemana? Soalnya kan baru masuk, kalau dia mau mandi tuh emang malas siapa ya? Iya Pak, bener malas sih. Tapi ujuk-ujuk datang ya ketemu papasan sama si Mega di gerbang, kok dia langsung mandi? Aku nanya kan. Tumben berarti ini. Tumben ingat mandi gitu ya. Biasanya sih ya begitulah Pak. Nah kata aku, kamu mau kemana? Mau mandi dulu lah, bilang kayak gitu. Kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Kan aku bilang begitu. Nah terus kata dia, ada tuh sama si Eki. Mana kan? Aku nggak langsung ngelihat turun ke jalan mau ngeliat si Eki itu Pak, enggak. Jadi aku cuma ngeliatnya dari jendela aja. Tapi aku nggak tahu Pak itu Eki. Tapi madepnya kan ke sana. Madepnya arah ke sana sama motornya. Jadi artinya nggak lihat muka, enggak. tapi belakang lihat. Iya. Dan tahu bahwa itu Eki. tahu dari mana? Dia yang bilang. Oh, dia yang bilang. Si Pinanya yang bilang mau sama si Eki, bilang kayak gitu. Eki pakai jaket XTC kayak waktu itu. Setahu saya sih di sini kan Pak. Dililit jaketnya dililit gitu, nggak Iya, dipakai. Enggak. Nah terus pas begitu dia mandi tuh agak lama. Berarti kan pas posisi si Pina mandi, si Eki nungguin dong. Nungguin Pina mandi, Pina dangdan segala macem. Nah dia udah selesai mandinya lama tapi dangdannya cepet Pak. Karena kan nggak pakai skincare. Zaman dulu belum ada skincare, Pak. Jadi disebut dandan tuh apa waktu itu? Pakai Bedakan aja. lipstikan doang. Lipstick siapa? Lipstick gincu kok Pak. Maksud saya Punya lipstiknya siapa? siapa? Dianya. Bawa dia. Bawa yang kecil banget. Kalau lipstick mah selalu bawa dia, Pak. Wah. Lipstick selalu bawa. Kalau deodoran sama parfum pasti punya antara kita berdua ini, Pak. Kenapa kalau lipstick dia bawa? Nggak cocok dengan lipstick yang Mbak Mega punya, Mbak Widi punya di sini? Warnanya? Warnanya. Kayak Kalau aku kan sukanya yang merah warnanya. Oh, cuma Kalau dia karena warnanya kurang cocok. Kalau ada sih pakai yang punya Mbak berdua kali ya. Sekalian. Pakainya yang warna apa? agak nude gitu tuh, Pak. Agak Apa itu? Nude, warna nude. kalem, soft Oh, gitu warnanya agak nude. soft. Oh, nude, nggak ngerti kok nude. Nude maksudnya. Nude gitu, Iya. Seolah tanpa pakai lipstik Nah, gitu iya. kan. Tapi pakai lipstick Pak. Iya tahu saya seolah. Tapi kelihatannya nggak seperti nggak pakai. Ya. Nude tadi itu Nude, benar. ya. Nude. Tapi ya Nude. apa tuh ditotol sedikit warna merah lah buat merah-merahin Iya, gitu. iya. Di ombre gitu, Pak, di ombre. Waduh, ombre. Ombre lagi nih. Itu kayak bahasa Spanyol ya. Dicampur Meksiko. jadi, Pak. Ombre. Ya, gitu. Ombre itu campuran Iya, lipstick campuran. merah sama yang nude itu biar gak kelihatan pucat. Hmm. Selesailah Pak dia mandi. Dia bilang begini, aku minjem baju kamu dong. Emang kamu tadi kesini nggak bawa baju? Kan aku bilang begitu. Katanya kan kamu pulang sama si Mega. Bajunya mana? Kan aku bilang begitu. Nah kata si dia, enggak sih dia belum sempat ngambil baju. Jadi dia bilang kayak gitu. Minjem baju kamu dong. Dia bilang begitu Pak. Yang mana? Aku bilang kayak gitu kan. Itu tuh yang dress warna hitam. Oke, saya tanya dulu. Memang biasa pinjam baju? Ya biasa kan dia nggak bawa baju Pak. Oke, malah hari itu sore atau udah malam itu? Waktu mau minjem baju itu? Itu pas selesai mandi Pak. Ya, sore. Berapa? Jam Lima.
bukan, Lebih. jam 6 kurang. Oke. Petang lah ya gitu. Ya, tapi belum menunjukkan kalau itu mau malam Oh, maghrib gitu, iya, belum iya, menunjukkan. iya, iya. Jadi kayak ada remah-remah tapi mau maghrib gitu tuh, Pak. Jadi mau minjem baju Mbak Widi. Mm-mm. Terus Mbak Widi berikan bajunya atau dia pilih sendiri? Tadi dulu. Nah, Ya. tadi dulu, Pak. Ya udah. Nanti Ayo deh. nggak kemana. Iya, lanjut. Cerita terus. Sorry. Nah, nanti dulu. Nah, aku bilang begini, Pak. Itu kan baju saya, maksudnya bukan masih baru, cuman sama sayanya baru dipakai sekali 2 kali, Pak. Nggak sering. Jadi kan maksudnya Sayang sama Mbak Widi itu. Iya, karena kan koleksi khusus. bukan, Pak. Bukan. Pemberian dari pacar saya. Oh gitu. Ya. Baru sekali 2 kali sama sayanya dipakai. Baju itu masih disimpan sampai sekarang? Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu, Pak. Oh, oke, nanti gitu. Oke. Nanti kita lanjut sana. Lanjut terus. Nah, terus dia bilang kayak gitu, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju aja nggak boleh. Ya udahlah sok, aku bilang kayak gitu ya, kayak bukannya aku nggak ini, Pak, kayaknya itu kan bukan saya yang beli, pacar saya yang beli, takutnya kan marah gitu tuh, Pak. Kok kamu kasih baju sama saya, kenapa dipinjemin sama temen kamu? Sampai karena kan begitu, Pak. Cuman dianya maksa, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju segitu aja sih nggak boleh. Aku bilang, ya sok lah, gitu. Cuman Jadi bilang, apa "Ya saja sok yang ya." dipinjam? Baju Warna apa? hitam. Hitam polos. Tadi dulu, Pak, hitam dress hitam. Cuman kalau misalkan sama saya dipakai segini, Pak. Kalau sama dia dipakai segini, karena kan dia agak tinggi Oke, orangnya, tinggi satu sedikit daripada baju saya. hitam. Ada motif? Nyambung rompi ya, kasih Rompi yang putih. nyambung rompi. Yang dari Rompi itu udah dijahit ya? Iya, Udah, dijahit. bukan rompi pisahan tapi rompi jahit. Iya. Warna rompinya apa? Warna Putih. rompinya putih tapi Ada kayak corak ada bunga. corak begini-begini, warnanya hitam. Jadi baju dress Hmm. dengan rompi yang sudah terjahit. Oke, satu yang dipinjam itu. Hmm. Apa lagi? Sepatu, high heels. Sebentar nggak usahanya baju. Apa tuh ngomongnya apa sih? Short celana pendek segini. Hot pen, Pak. Hot pen. Tapi kayak Short. bahan gitu tuh, Pak. Kayak yang lentur. Short. Iya, iya. Short. Ini maaf kita bicara underwear ya, undergarment. Mm. Pakaian dalam ya, maaf ya. Iya, yang Betul ya? Iya. Yang kalau saya keliru tolong dikoreksi, kan saya laki-laki, saya nggak ngerti nih. Kalau celana dalam kan emang udah celana dalam aja. Kalau dia mah dobelan lagi biar nggak kemana-mana kelihatan, dia pinjem yang segini, Oke, bukan hot pen, bukan. Satu pinjam dress, Ah. yang kedua pinjam, hot pen tapi bahannya bahan kain. sebut aja hot pants dulu ya. Iya, untuk iya. mudah. Itu ketat ya, hot pen ketat. Ketat. Ya. Hmm. Hot pants warna apa? Hitam. Kalau nggak inget jangan bilang. Hitam. Kok tahu hitam? Punya saya, Pak. Oke, dua. Hmm. Apalagi yang dipinjam? Sandal juga. Jadi sudah hanya dress, hot pants, sudah. Sandal Sandal. juga. Maaf, tidak ada bawahan? Enggak. Oke. Yang tiga, sendal. Sendal warna? Krim. Tapi pas dianya ini lagi bilang begini lagi, Pak. Pas dianya udah selesai mandi minjem baju saya, dia udah dandan. Ini punya siapa dia sendalnya? Punya aku. Minjem juga dong. Iya, minjem juga dong. Duh, nyili kabeh jadi tunggu. Minjem semua. Duh, minjem semua yang kayak gitu. Mbak Widi, ini setelan begini nih, kalau untuk perempuan di Cirebon ya, dipakai untuk kegiatan apa sih? Enggak, cuman beli biasa aja, Pak. Bukan misalnya dipakai, wah ini baju seperti ini nih, setelan kayak begini nih, untuk berenang, Enggak. untuk sekolah, Enggak. untuk mantenan, untuk tidur. Jadi baju apa? Kayak baju biasa aja, baju biasa. Cuman ya emang akunya Bukan tuh baju untuk kegiatan khusus. bukan. Bukan, Pak. Maksudnya bukan pelit apa kan, itu kan pemberian dari pacar saya gitu Iya. kan. Terus pas kayak gitu, dianya bilangnya, sekalian dong minjem sendal kamu Sendal. juga. Duh, kamu sih minjem semua. Aku bilang begitu. Nah, pas aku bilang begitu, dianya, itu komplit banget sih dipinjemin juga. Bilang begitu kata dianya. Nah, terus dianya lagi mau pakai sendal aku kan, sendal akunya kan nggak langsung slop begitu, Pak. Jadi ada cancangannya juga tuh, Pak, di belakang. Warna apa? Krim. Begini warnanya, cuman agak muda lagi warnanya, Pak. Iya. Di mata saya, maaf ini sih merah jambu, Pink. bukan krim. Iya, agak ini lagi, ada. Lebih muda lagi. Iya, lebih Krem. muda lagi. Krem. Nah, Kalau sendal itu ukurannya bisa masuk di kakinya almarhumah. bisa. Karena kalau itu aku beli sendiri, Pak. Jadi ukuran kaki saya Sama. 36, 37, aku lebihin 38. Nah, makanya bisa dipakai sama Iya, almarhumah. maksudnya tuh biar kepake lama kan, Pak. Oke. Setelah pinjam, Mhm, lengkap berpakaian, mhm.
Pergi. Dia bilang dulu begini, Pak. Aku mau pergi dulu ya sama si Eki. Mana Ekinya? Aku bilang kayak gitu. Itu tuh ya udah jadi jalan. Aku bilang begitu. Kok nggak nyuruh ke sini? Saya mau tahu sih mukanya. Aku bilang kayak gitu, Pak. Saya mau tahu sih mukanya begitu. Udahlah aja, kamu tuh banyak nanya. Dia bilang kayak gitu. Udahlah aja, kamu tuh banyak nanya. Dia bilang gitu. Terus dia bilang lagi, aku nanya lagi, Pak. Kamu pulangnya jam berapa? Jangan malam-malam ya. Meganya kan keluar. Kan keluar Pak Mega tuh. Jam 5:30 kan keluar. Nah, aku bilang aku cuman ada adik saya aja sama saya berdua di rumah ini. Vina tuh rencananya pulang tuh ke sini lagi gitu. Iya. Nah, bilang Mbak Widi nggak tanya mau pergi kemana? Main doang, Pak. Nggak secara khusus main apa gitu. Nggak, dia cuman bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Oh, ada karena masalah. di saat yang ketemu malam minggu itu, dia keadaannya lagi putus sama si Eki, Pak. Begitu. Nah, terus aku bilang jadi di hari itu dalam hubungan mereka sedang putus gitu. Pada tanggal 27 itu mereka sedang putus. Itu Vina yang cerita lagi putus sama Eki. Di sini? Enggak, lewat chat. Oh, lewat chat. Kan dianya kan orang kamu lagi putus sama Eki. Orang kamu lagi putus sama si Eki. Kok kamu ketemu sama si Eki? Kan kayak derakunya juga, Pak. Kan lagi berantem masa ya ketemu. Nah, terus kata dianya, iya mau menyelesaikan masalah sama si Eki. Aku nggak nanya masalahnya apa. Nah, itu BBM-nya itu kapan? Itu lewat BBM kan? Sebelumnya minta jemput sih. Oh, sebelum minta jemput. Nah, terus begitu, udahlah kamu jangan banyak nanya. Dia bilang kayak gitu. Aku cuma nanyainnya, kamu jangan malam-malam ya. Akunya sendirian sama adik aku. Meganya kan keluar. Itu perkataan Mbak Widi saat sebelum Vina keluar. Vina lagi pakai sendal di depan pintu. Jam berapa itu kira-kira? Jam 6. Jam 6 ya. Tapi belum maghrib, Pak. Belum. Nah, pas begitu, dianya bilang begini, enggak, tenang aja kok, saya juga sekali mau minta duit sama si Mbak Neng, mau bayar kamu. Bilang begitu, mau minta uang lagi tuh, Pak, sama Mbak Neng. Hari itu jadi 2 kali mau minta uang sama mbaknya itu, Mbak Marliana. Ya udahlah, aku bilang gitu ya, Pak. Ya udahlah, tapi nanti paling malamnya jam 10 ya. Aku bilang begitu. Karena kan aku karena nanti kamu pulang ke sininya, aku bilang begitu, paling lambat jam 10. Dia pergi dengan Ekinya itu. Kenapa ditentukan harus pulang jam 10? Karena kan ininya nggak ada temannya, jadi akunya tuh kayak khawatir tuh, Pak. Ininya nggak ada teman, saya belum ngerti. Mbak Mega? Mbak Meganya kan keluar. Aku pulang. Belum. Nah, jadi perjanjian aku sama si Meganya ngebolehin dia keluar, tapi sampai jam 10 dikarenakan dianya kan lagi ada masalah sama si Eki, takut kenapa-napa. Kalau misalkan lewat dari jam 10 kan saya nggak enak juga, Pak, sama tetangganya. Oh, itu temennya si Widi, pulangnya malam-malam terus, diantar sama temennya. Kalau misalnya masih jam 10 atau jam 9 kan kalau orang kampung masih sore. Kalau misalkan lewat dari jam 10 kan pasti kan diomongin, Pak. Akunya juga nggak enak sama tetangga. Jadi keluar kalimat pulang paling lama jam 10 itu karena kebiasaan di daerah sini. Supaya kalau jalan-jalan tuh pulangnya jam 10 sudah sampai rumah lagi. Iya, pokoknya jangan ngelewatin jam 10 aja. Begitu, Pak. Lanjut. Nah, terus dia bilang kayak gitu. Enggak, tenang aja. Pokoknya kamu sama si Mega sebelumnya saya pulang, kamu jangan tidur duluan ya. Begitu bilangnya, Pak. Semuanya jangan pada dikunciin semua. Pokoknya saya pulangnya ke sini, saya nggak pulang ke rumah. Dia bilangnya begitu. Ya udahlah gitu akunya juga, Pak. Nah, pas dianya lagi jalan kaki mau menuju ke motornya si Eki, aku agak ngejer, Pak. Tapi aku nggak ngelihat, nggak kekejar. Aku cuma mau tahu, ya enggak bener nih, si Pina keluar sama si Eki tuh. Oh, untuk memastikan. Apa itu Eki? Iya. Kan dia bilangnya mau menyelesaikan masalah sama si Eki kan. Tapi tidak terkejar. Mereka udah keburu pergi. Iya. Oke, stop sebentar. Tarik napas sebentar. Saya mau mengolah informasi di kepala saya. Berarti selepas Vina keluar dari sini pergi dengan Eki. Stop menjelang maghrib. Ya kan? Menjelang maghrib. Mbak Mega posisi sudah di rumah. Iya. Daerah mana? Pulang. Sumber. Oke. Kita lanjut. Nah, pas dianya keloyong, pas dianya pergi sama si Eki, aku otomatis langsung nelpon si Mega. Kamu ada di mana, Meg? Ini aku mau arah ke rumah aku dulu di Sumber, tapi belum nyampe Sumbernya, Pak. Jadi masih ada di jalan gitu loh. Nggak tahu dia mampir dulu, nggak tahu. Mampir ke rumah cowok saya dulu itu, Pak. Nah, aku cuman bilang. Waktu di telepon lagi nyetir motor? Enggak, bonceng. Bonceng, Pak. Bonceng sama mantan. Oh.
Nah, terus kata aku tuh bilang begini, kamu pulangnya jangan lama-lama ya, saya di sini sama adik aku doang berdua. Ini nanya, si Pinanya mana? Ini nanya Di dulu. telepon nih. Ini ngobrol di telepon atau SMS? Enggak, Telepon. Bicara ya, Iya. berarti. Oke. Terus Nah, terus pas kayak gitu, nggak tahu katanya dia nggak pergi sama si Eki, tapi pergi. Aku bilang begitu, Pak. Si Meganya langsung nanya lagi, kenapa kamu izinin Pina pergi? Kan katanya ada masalah sama si Eki. Iya. Nggak tahu loh, orang maksa. Kan orang dia maksa gimana sih, Meg? Aku bilang begitu. Perjanjiannya pulang jam berapa? Kata si Mega, nanya ke aku. Dia mah bilangnya jam 10, begitu. Terus Mega matiin, terus aku langsung matiin telepon. Udah tuh, Pak. Mbak Mega, oke, udah stop. Mbak Mega masih ingat perbicaraan itu? Masih? Coba apa? Pas itu tuh aku pas masih nyampe di daerah Kebayunan. Nah itu tuh si Widi nelpon. Nah sama kan pas itu diangkat tuh Pak. Aku nyampe rumah cowok aku. Nah Widi nanya kan ada di mana gitu kan. Kata aku tuh nanti mau yang arah Sumber dulu. Nah terus oh ya udah. Nah jangan malam-malam. Jangan malam-malam ya pulangnya. Soalnya aku sendirian. Lah Vinahnya mana? Nah, dia main sama Eki kok diizinin. Nah terus orang dianya maksa. Begitu, Pak. Mbak Mega memang berencana mau ke sini, keinginan sendiri mau ke sini, atau karena diminta oleh Mbak Widi untuk ke sini? Karena emang aku udah lagi di sini gitu, Pak. Oke. Jadi mau balik lagi ke sini ya? Itu aku tuh kan pulang dulu ke rumah, ngambil baju, Pak. Ngambil baju, terus kan main lagi tuh sama cowok aku di daerah Kebayunan itu, Pak. Nah, aku main lagi di situ, nah sampai 9:30. Sampai 9:30, aku nyampe sini jam 10-an ya, Wid. Apa sih daerah Kebayun? Kebayunan. Daerah apa sih itu? Lokasi wisata kah? Atau Enggak, pantai? daerah rumah cowok aku. Oh, maksudnya rumah cowok. Nah, daerah situ udah tuh, aku kan udah bawa baju udah apa, Pak. Pengen nginep lagi di sini, kan nemenin dia lagi, gitu. Nah, terus itu aku agak lama kan sama cowok aku dulu. Telepon ditutup? Iya, itu telepon tutup. Aku langsung pulang ke rumah aku kan. Ke rumah. Nah, di sana juga aku kan mandi lagi apa kan, terus sama nyiapin baju apa, terus balik lagi ke rumahnya cowok aku, main lagi di situ sampai 9:30. Sampai 9:30, terus kan mampir dulu ke warung apa, beli es di jajanan dulu. Nyampe ke sini jam 10-an, Pak. Jam 10-an? 10 malam. Bentar. Sebelum jam 10 atau lewat dari jam 10? Sesudah, lebih dari jam 10. Kok tahu? Aku masih ingat, Pak. Oke. Nah, masih ingat. Terus pas nyampe sini, nah, ditanyain. Aku kan nanyain dia. Nah, terus, Pina mana? Belum pulang, Pak. Belum. Cuma nitip pesen, jangan ditutup semua dulu, jangan pada tidur. Kata ya siapa? udah, kata Widi. Nah, terus juga tadi anaknya nelpon, katanya gitu, ngajak saya main. Stop sampai di situ. Mbak Widi, ketika Mbak Mega datang itu jam berapa? Jadi begini, Pak, pas saya lagi teleponan sama si Pina, karena dia ngajak main, itu antara dia belum datang dulu, datang, Pak. Jam 10 agak lewat, tapi belum ke arah 10:30, belum, Pak. Nah, dia tuh tadinya SMS dulu nih, Pak, ada di mana? Sebentar, aku di rumah. SMS atau BBM? SMS dulu, abis SMS. Dari siapa? Dulu. Dari si Pina dulu. Jadi Vina ini kadang-kadang komunikasi pakai BBM, BlackBerry Messenger, kadang-kadang pakai SMS. Iya. Oke. Nah, sebelum yang telepon berdua intens sama saya, si Pina SMS dulu, SMS Pak. dulu, jam berapa? Jam 10 lebihan, tapi belum jam setengah 11. Tahu dari mana jam 10-an lebih? Pokoknya, kok dia Pak buyar kan gue, Pak. Pokoknya kalau misalkan kamu pulang dari belum jam 10, gitu. Oke, nangkep saya. Saya paniknya jam 10 nggak ada kabar. Paniknya di situ, Pak. Soalnya paniknya gimana ya, yang terakhir sama saya, sama si Mega gitu tuh, Pak. Nah, sebelum itu tuh, jam 10 tuh, pokoknya jam 10 pas tuh, Pak. Si almarhum Pina itu SMS dulu. Kamu ada di mana? Mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu? Ya, jam 10. Sama saya balas lagi, Pak. Enggak, asok kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Pas saya SMS begitu, enggak lama kemudian, hitungan menit, enggak menit, Pak. 5 menit kemudian dia telepon. Berarti udah lewat dari jam 10 jam berapa? Iya, jadi SMS itu agak jam 10 lebih berapa, lebih 5 menit. Lebih sedikit aja, Pak. Habis SMS begitu, enggak kemudian lama sih Pina nelpon. Ini belum datang dulu, Pak. Pas begitu dia nelpon. Kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar enggak? Enggak.
ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Pina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, enggak. Aku bilangnya, enggak ah, kamu aja, bilang gitu. Ayo sih, akunya ada di Sumber. Mbak Widya bisa memastikan ya, itu teleponnya terjadi antara jam 10 tapi kurang dari jam 10.30. Pokoknya antara jam 10 sampai 10.30. Iya. Ya. Nah, terus dia itu bilang begini, ayo sih aku ada di arah Sumber, satu arah mau ke rumahnya Eki. Satu arah. Arumsari apa namanya? Ya. Kan dari Talun ke Arumsari kan kalau misalkan di ini kan satu arah, Pak. Nggak harus bolak-balik kemana-mana. Kalau kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki. Kebetulan dia nggak ada boncengan belakangnya, begitu. Aku bukannya apa, aku inget adik saya sendirian, Pak. Kan orang tua kan di Jakarta. Iya. Aku ingetnya cuman adik aku sendiri. Enggak, adik akunya sendirian, aku bilang begitu. Pas aku matiin, dia datang dalam hitungan detik lah, Pak. 5 atau berapa detik dia langsung datang, ucuk-ucuk datang dia tuh. Dia nanya sesaat, betul-betul sesaat setelah ngobrol dengan Vina lewat telepon itu berakhir, beberapa detik kemudian Mbak Mega datang. Datang, Pak, ucuk-ucuk datang. Dia langsung nanya begini, Vina pulang belum? Belum. Dia udah di Sumber, Meg. Lagi sama si Eki, baru aja telepon. Nah, pas begitu aku lagi cerita tuh, Pak, lagi cerita yang dia nelpon begitu. Aku lagi cerita berdua. Tiba-tiba HP aku dia nelpon sekali dulu. Nah, nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon dia ngomong, si Mega ngomong itu si Pina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Nah, saya udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh, Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh, dia kata, biarin Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Akunya nggak mau, maksa-maksa. Bilang begitu, Pak. Nah, habis teleponnya itu mati, si HP saya dipinjem sama si Mega. Tuh. Lalu? Dipinjam. Jadi sekarang handphone Mbak Widi berpindah tangan ke Mbak Mega. Itu tuh selang beberapa menit dari dia nelpon. Kok maksudnya nggak ada telepon lagi gitu tuh. Dia mau pulang jam berapa? Kan sama aku di chat itu tuh, Dek. Udah itu aja, Pak. Nggak ada respon apa-apa. Jadi sekali lagi handphone itu dipinjam oleh Mbak Mega ke Mbak Widi untuk kirim SMS. Dek gitu. Dek gitu. Jam 10:30 berarti, Pak. Kurang lebih 10:30. Dan sudah tidak ada kabar. Nah, pikir aku sama Widi, oh berarti dia pulangnya lagi arah pulang. Pikir aku sama Mega lagi arah pulang ke sini. Jadi akunya ngomongnya, udahlah Meg, biarin aja, kata aku tuh, Pak. Kayaknya sih lagi di jalan mau arah pulang ke sini. Kan dianya bilangnya kan pulangnya ke sini. Kita sama kamunya nggak boleh tidur, harus nungguin dia. Aku bilang begitu. Oh ya udah, kata si Mega. Oh ya udah gitu, udah. Saya ulang sedikit, mundur lagi. Jadi jam komunikasi lewat handphone, ngobrol, itu terakhir kali adalah pada jam 10:15-an, 18-an lah, Pak. Pokoknya belum nyampe 10:30 saja. Oke. Udah lewat jam 10. Dah. 10, anggaplah 10 lewat belasan gitu ya. Lewat belasan. Obrolan itu ada mungkin Vina minta tolong, mungkin mungkin lagi sedih. Lagi mana ya? Lagi bener-bener ketawa-ketawa aja, Pak. Nggak langsung minta tolong, atau misalkan lagi dia sedih lagi di apa-apain, enggak. Karena dia lagi ketawa banget gitu tuh. Ya udah. Ketawa. Lagi seneng banget, Pak. Mbak Widya menduga-duga nggak? Itu kira-kira Vina lagi di pinggir jalan, di ruang terbuka atau di ruang tertutup ketika di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Karena banyak motor mobil lewat, masih ramai. Suara-suaranya. Ya. Saya butuh penegasan. Mbak Widi dengar suara Vina tertawa? Iya. Di telepon itu? Iya, dikarenakan dia lagi bahagia banget ketemu si Eki. Itu Mbak Widi posisinya di mana? Di rumah. Maksud saya di sebelah mana? Iya, di sini. Di dalam situ, iya. Pak. Jadi itu bukan suara ketawanya tetangga? Bukan. Saya hafal banget suara dia, Pak. Bukan. Pas Mega. Sekali lagi, itu suara ketawanya siapa? Si almarhum si Pina. Sambil ngobrol apa? Bahasa Cirebon nggak apa-apa? Kurang lebih seperti apa?
Saya ingin menangkap nuansanya. Oh, dianya. Kayak begini, Pak. Cepetan mau enggak? Jangan lu sih Aki, gini gitu dianya. Pokoknya kamu lagi sama siapa di ini rame, kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih ketemu sama si Eki begitu. Mbak Widi sempat nanya kamu nggak apa-apa ke Vina gitu ya? Kamu nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki begitu. Jadi ceritanya tuh udah rujuk tuh ya. Iya betul. Jam 10-an lewat itu udah rujuk nih ceritanya. Udah baikan sama Eki. Gitu. Udah, maksudnya ya pokoknya ketawa bukan ketawa bahagia banget gitu Pak. Kayak orang LDR. Iya kayak orang LDR ya. LDR gitu. itu apa? Pacaran jarak jauh. Long distance Relationship. Begitu. Baik. Tapi pas aku lagi ngobrol sama si Mega yang aku ceritain si Pina nelpon, posisinya nggak di sini Pak, di kursi depan yang itu tuh Pak. Ya di situ karena nungguin juga aku sama Mega nungguin dia pulang. Nah, stop dulu. Berarti itu kali terakhir Mbak Widi ngobrol lewat handphone dengan almarhumah Vina. Jam 10:30 itu. Setelah itu ada kirim BBM? Enggak. Ada kirim SMS? Enggak, karena saya SMS apa udah nggak direspon sama dia Pak. Sebentar. Berarti ada dong? Apa? Mbak Widi masih setelah perbincangan terakhir itu? Yang D, yang si yang D. terakhir Mbak Mega ini. Bukan. Kita stop dulu, ya kita tahan dulu Mbak Mega. Kembali ke Mbak Widi. Itu terakhir kali ngobrol dengan Vina, betul? Iya, terakhir. Setelah ngobrol terakhir kali itu, masih sempat SMS-an atau Enggak. BBM-an? Enggak. Vinanya miss call kan? Pina miss call kan 3 kali. Tiga kali Enggak, miss udah call. enggak. Nggak ada SMS dan BBM? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Berarti udah selesai? Iya, yang terakhir Miss cuman call, selesai. Iya, Nggak diangkat? yang terakhir cuman 10:30 itu HP saya dipinjam sama si Mega. Iya. Udah, itu yang Lanjut terakhir. Mbak Mega. Lalu handphone berpindah. Sekali lagi saya ingin pastikan Mbak Aku- Mega. Aku pinjem HP Widi buat ngechat karena emang HP aku nggak ada pulsa. Nah aku ngechat D, maksudnya buat mastiin kamu ada di mana dan mau pulang jam berapa gitu. Tapi udah nggak ada respon Udah nggak sama respon. sekali. Kita itu nunggu duduk di kursi depan. Di situ tuh sampai malam banget ya, Wid ya. Sampai ngantuk-ngantuk kan. Nah pas itu dapat apa? Kalau orang ini mah story WA. Nah tapi itu story BBM, status BBM. Banyak yang bikin status RIP Eki RDN, Iya, RIP begitu. Eki RDN. Di Facebooknya juga banyak. Saya boleh ngomong ke Sobat DN ya Mas? Bentar. Sobat DN itu cerita bukan sekedar cerita. Boleh diuji, tapi saya ingin kasih Sobat DM titik-titik di mana cerita itu begitu penting. Pertama, pakaian yang dipakai oleh almarhumah. Tadi Mbak Widi cerita segala pakaiannya yang dipinjam apa aja, dan di pemberitaan apa aja. Karena ada yang bilang pakai celana panjang. Kedua, tentang waktu. Kapan Vina itu keluar rumah bersama Mbak temannya berdua ini. Sampai kemudian ceritanya runut tuh. Pada jam berapa masih terjadi komunikasi obrolan antara almarhumah dengan Mbak Widi dan Mbak Widi itu tamanya. Pakai handphone. Pakai handphone, obrolan. Di jam berapa? Sekitar Nah, jam berapa? antara jam 10 belasan ya. Silahkan dicek lagi, diuji lagi dengan pemberitaan dari versi yang lain. Bahkan juga dibandingkan dengan berkas hukum. Nah, itu maksud saya. Ini Mbak berdua bercerita tadi itu berdasarkan ini ya, kenyataan ya. Fakta ya, kenyataan. Termasuk kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang mungkin mempertanyakan itu, berani bertanggung jawab itu ya. Tadi cerita dan waktu-waktunya segala macam gitu ya. Malam itu pakai SIM card-nya, providernya apa Mbak Widi? Apanya? Kartu SIM, ya? kartu SIM-nya Kartu SIM di handphone, di baby. Handphone yang Mbak Widi pakai kartu apa? Tri juga Pak. Tri. Masih kan nomornya? Enggak, Tapi yang jelas Tri. Tri. Sekarang masih dipakai? Enggak, udah lama banget. Enggak. Udah lama banget. Kenapa Iya. diganti? Kalau misalkan ini sih pertama juga ya ada konflik juga sih sama pacar saya. Takutnya kan kata dia tuh si Pinut nanti teman-temannya banyak, kamu nanti selingkuh gak sama ya begitu. Oke, Nggak ada baik. alasan saya. Maksudnya Pak kabur buat ngehindari masalah ya karena dia aja nutup-nutupin atau misalkan kabur ini enggak. Masih ingat tidak nomor Vina apa? Enggak. Sri juga? Enggak ingat. Nggak ingat. Sama sekali nggak ingat. Ya? Kalau Mbak Mega,
Handphonenya apa? SIM cardnya apa? Tri, Kartu Pak. Tri Tri. juga. Sekarang masih pakai itu? Enggak. Kenapa udah. ganti? Karena ketahuan selingkuh, Pak. Kaget nomor 4 saya jadinya. Jadi ganti karena ketahuan selingkuh. 2000 aku keluar dari Purwakarta tuh. 2020-an lah. Ketahuan selingkuh sama teman sekantor. Jadi pas pulang sama... Ada minum nggak air putih saya gini? Oke. Nah, ketahuan selingkuh sama teman sekantor, dipatahin itu Pak kartu-kartu aku, Pak. HP-nya juga dipecahin. Oke. Nah, terus diganti kartu sama ganti HP-nya juga, Pak. Sekarang sudah pakai nomor yang berbeda. Iya. Intinya begitu ya. Oke. Jadi terakhir kali, Mas Insan mau lanjut? Silakan ke dalam. Untuk memastikan sekali lagi, jam 10 lewat belasan menit adalah kali terakhir komunikasi dengan Mbak Widi. Vina dengan Mbak Widi. Ya. Dan 10 lewat 30-an. 30-an adalah kali terakhir Aku SMS. Mbak Mega mencoba berkomunikasi dengan SMS ke Almarhumah. Vina. Dan Dan tidak ada pada saat respon. obrolan terjadi, Mbak Widi memastikan suasananya tuh Vina sedang senang banget, happy banget di kira-kira pinggir jalan karena ada suara-suara kendaraan lain gitu ya. Tidak ada tanda-tanda gelisah, takut, sedih, panik. Nggak ada. Tidak ada ya. Oke. Senang riang gembira karena diduga berhasil Menyatu baikan kembali. lagi Iya, dengan sama Widi itu. ya. Jadi kan saya sama si Mega orang ngelihat temen lagi seneng begitu juga seneng gitu. Maksudnya udah nggak murung lagi Mau minum? gitu. Mau minum? Itu Mbak berdua yang mau tadi. Minum nggak? Mau minum silakan. Saya betul-betul minum. Jadi Maaf, di saya malam jadi di malam itu juga ya dapat kabar rest in peace Ya. Rip Pulang ya, buat bro. itu. Jadi gini Pak, ini mau minum dulu apa gimana istirahat? Ya, ini boleh. Orang di rumah. Ini bukan rumah saya. Tenggorokan saya kering banget Pak. Saya jadi kayak tuan rumahnya nih. Tapi rumah ini menyimpan banyak cerita tentang almarhumah. Dan rumah ini menyimpan aroma bebek goreng. Jadi nggak main-main nih kita. Saya suka makanan serba gorengan. Ayam goreng, bebek goreng. Lanjut. Masih ada yang mau diperdalam lagi? Kalau saya sih itu tadi poin-poin itu Baik. udah benderang banget Ketika- sebagai sebuah informasi yang penting Bahwa? dan selama itu ya Apa yang jadi benderang? buat informasi bandingan dari pemberitaan yang tersiar di mana-mana tentang kapan Ya. Mbak Mardiana Ya. bilang Vina dijemput oleh 2 orang, yang satunya tadinya belum teridentifikasi, yang ternyata kan Mbak Widi. Karena Mbak Meganya udah tahu kan, Mbak Widi yang tadinya kan sempat ada dugaan itu Linda. Tapi Linda kemudian membantah, bersumpah-sumpah itu bukan saya segala macam itu. Ternyata kan sekarang Kenal Linda? Enggak. Pernah ketemu? Enggak. Itu TikTok. Sekedar tahu aja. Iya. Iya, kalau di TikTok tahu. Tahu di TikTok itu. Yang kesurupan. Iya. Saya mau tanya. Begitu dapat info lewat status bahwa Eki sudah tidak ada, Vina masih ada tidak saat itu? Aduh, begini Pak. Nah. Pas tahu begitu aku sama Mega malah lagi samping-sampingan sih Pak. Sambil nunggu ada telepon kabar dari si Vinanya. Karena kan di telepon nggak diangkat-angkat terus ya. Aku sama Mega panik Pak. Kan panik ya. Udah lewat mau jam 11, arah mau ke setengah 12, kok nggak ada kabarnya ini anak gimana Mega begitu ya. Terus kata si Meganya, tadinya dijanji jam 10, kata sampai cekcok dulu tuh sama si Mega karena ya nggak pulang-pulang itu Pak. Kata aku bilang, yuk nomor aku nggak diangkat nih, kataku begitu ya. Nah kata si dianya, coba cepakan nomor aku, nggak diangkat juga Pak, nggak aktif juga. Jadi aku keder banget tuh Pak, keder ya aku tuh. Nah pas di situ sama si Mega aku sempet diem dulu Pak. Jadi ngeliatin HP tuh sambil diem Pak, nungguin kabar, diem aja begininya. Nah pas begitu aku buka BBM dulu Pak, buka BBM. Lihat status kan statusnya banyak banget tuh Pak. Nah aku langsung, Meg, kecelakaan, bilang kayak gitu. Wah bener enggak, kata si Mega begitu. Barangkali bohong, lihat aja Meg di Facebook begitu. Pas lihat di Facebook itu
Meg, bener Meg, ini banyak yang nulis status begitu. Jadi aku tahunya pertama kali itu dari status BBM sama Facebook, Pak. Banyak banget yang nulis begitu tuh, Pak. Nah, pas begitu aku sama Mega aku sama si Mega ngeyakininnya enggak nih, nanti nih tunggu dulu nelponnya jam 12-an aja Meg, nunggu dulu barangkali salah, barangkali kabarnya kata aku tuh cuman barit-barit aja gitu tuh ya Pak ya. 12:30 malam berarti ya? Jadi nanti dulu lah, nunggu dulu aku bilang kayak gitu ya. Pas nunggu dulu tuh aku sama si Mega emang sempet apa tuh namanya Pak, SMS terus menerus ke HP-nya si Vina. Jadi SMS pakai nomor Mega juga, nomor saya juga, kan panik sih Pak ya. Pas kayak gitu Meg jalan satu-satunya isi SMS-nya apa? Kamu di mana begitu. Kurang lebih begitu terus. Aku nggak langsung ngomong apa kamu kecelakaan, aku itu sekali gitu. Banyak dikit kok. Udah. Kirim SMS seperti itu sekali. Kirim, jadi berkali-kali Pak pakai nomornya Mega iya, pakai nomor HP-nya iya, cuman asumsinya aku nggak langsung ngomong kamu kecelakaan, emang kamu enggak Pak. Artinya kirim SMS seperti itu beberapa kali? Iya, beberapa kali. Jadi kayak orang kalau misalkan neror lah. Jadi SMS tuh udah gila banyak banget akunya tuh Pak. Ke si HP-nya si Pina, nomor ini juga karena panik banget Pak, panik. HP-nya nggak aktif ya. Tapi HP-nya nggak aktif. Nah, kata aku telepon dulu Pak, sekali telepon. Nggak aktif Meg, bilang kayak gitu. Ya udah tunggu kata si Meganya begitu ya. Telepon lagi. Nyambung, tapi nggak diangkat. Oh sempat diangkat tapi nggak ada suara gitu? Nyambung tapi nggak diangkat. Nggak diangkat. Jadi berderingnya aja. Kalau tadi mati total kalau tadi sebelumnya. Nomor yang 7 sedang tidak aktif. Yang kedua kalau misalkan WA mah berdering. Tapi nggak diangkat. Kalau WA. Itu berarti sudah lewat jam 12 dong? Lewat. Sudah masuk ke tanggal 28 ya? Nah, yang ketiga diangkat Pak. Suara cowok. Nggak ada suaranya dulu Pak. Jadi pas diangkat itu aku sama Mega ya emosi lah Pak, ini anak kemana nggak pulang-pulang. Akunya kan khawatir gitu tuh Pak. Jadi kan aku sama Meganya marah-marah hanya menuju ke di mana Pinanya, di mana gitu. Emang kecelakaan ini gitu Pak. Nggak itu ada. Waktu itu membayangkan sedang ngobrol dengan Vina atau ngobrol dengan selain Vina? Aku sepi banget kayak. Nggak ada. Cuma kita tuh ngomong sendiri aja. Ya, saat itu waktu ngobrol itu membayangkan di seberang sana yang ngangkat handphone itu Vina atau orang lain? Pina. Tapi bener-bener nggak ada omongan apa-apa. Nggak apa-apa, mati sendiri. Akhirnya mati sendiri. Iya, aku telepon, memang aktif gitu awalnya tuh. Nah pas ditelepon lagi, ya udah HP-nya ngomongnya udah di Polsek Talun. Halo, assalamualaikum. Ya, ini dari Polsek Talun. Begitu Pak. Aku sama Mega kaget dong. Kok itu Polsek Talun sih, Meg gitu. Sebelum dia menjelaskan Polsek Talun itu yang ngomong cowok dulu ya. Cowok nah, dulu. aku sama Widi langsung marah-marah tuh Pak. Mana Vinanya gitu kan? Mana? Balikin. Tapi nggak diangkat. Nah, terus selesai kita ngomong marah-marah gitu, nah sama dianya baru dijelasin kalau itu dari Polsek Talun. Gitu, Pak. Kataku tuh lalu apa reaksi Mbak Widi dan shock Mbak Mega? lemes juga Pak. Lemesnya sih terakhiran Pak. Nah, pas begitu ini siapanya? Dia bilang kayak gitu, Polsek Talunnya. Oh, ini temannya Pak. Bilang kayak gitu kan. Pinanya ada di mana ya? Aku bilang gitu Pak. Ananda Pina sama cowoknya kecelakaan, sekarang dia udah diantar ke rumah sakit Gunung Jati. Oh ya udah makasih ya, bilang kayak itu ya. Aku nenangin diri dulu sama si Mega, nah barulah berangkat ke rumah sakit Gunung Jati. Jam 1-an. Jam 1. Kenapa ini baru diceritakan sekarang? Nggak ada yang dekat, nggak ada yang apa. Jadi sejak tahun 2016 kita pendem sampai hari ini di tahun 2024 tanggal 25 Juli tidak ada yang mencoba menghubungi Mbak Widi dan Mbak Mega. Nggak ada. Padahal ini cerita yang Mbak Widi dan Mbak Mega ini tuturkan memiliki poin penting tentang kronologi waktu. Saya mau sapa Sobat DN, boleh nggak ganti? Boleh, silakan. Sobat DN, ini loh alasan mengapa saya bersama Diskursus pada pekan-pekan belakangan ini berharap betul dibuka serinci-rincinya bukti komunikasi elektronik para tersangka dan
kedua korban. Saya lanjut nih, agak panjang. Nggak apa-apa. Kenapa saya berharap betul bersama diskursus agar bukti komunikasi elektronik itu dibuka? Pertama, terkait dengan tersangka. Polda Jabar pernah menyebut Peggy Setiawan sebagai orang yang mengotaki pembunuhan berencana. Berarti kita bisa bayangkan bahwa 8 terpidana bukan otaknya, tapi mungkin kaki tangan alias eksekutor di lapangan yang melaksanakan perintah dari Peggy Setiawan. Kalau memang betul terjadi pembunuhan berencana secara berkelompok, maka saya bayangkan hampir bisa dipastikan antar orang yang sudah punya perencanaan untuk membunuh itu akan berkomunikasi tentang bagaimana mereka akan merealisasikan rencana yang sudah mereka bangun. Nah, silakan dicek bukti komunikasi elektronik itu dari gawai para tersangka, sekarang sudah terpidana. Ada tidak sesungguhnya komunikasi terkait dengan bagaimana 8 orang plus Peggy Setiawan berencana lalu mencoba untuk merealisasikan perencanaan untuk membunuh kedua korban itu? Ada tidak komunikasi seperti itu di gawai mereka? Demikian pula komunikasi elektronik pada gawai kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki. Untuk mengecek, ada tidak pada malam itu, termasuk pada jam-jam yang katakanlah jam kritis itu, ada tidak tanda-tanda bahwa mereka dalam kondisi batin yang gelisah, yang takut, yang cemas, seperti dikejar-kejar orang, berusaha menyelamatkan diri, berusaha mencari pertolongan, atau komunikasi-komunikasi yang tidak positif lainnya? Itu pertama. Dan yang kedua, bukti komunikasi elektronik itu juga perlu dibuka untuk mengetahui kedua korban, masing-masing dari mereka, berkomunikasi dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Karena ini yang akan bisa dasar bagi kita untuk memastikan, sebagaimana tertulis dalam berkas hukum, bahwa jasad kedua korban ditemukan di jembatan pada pukul 22. Dari obrolan ini, ternyata setelah jam 22, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Mbak Widi dan Mbak Mega, setelah jam 22 sekali lagi, ternyata masih ada komunikasi antara Mbak Widi, Mbak Mega, dengan almarhumah Vina setelah jam 22. Belasan dan juga puluhan. Dalam suasana gembira ria. Dalam suasana hati senang. Almarhumah Vina yang dalam tafsiran Mbak Widi dalam kondisi batin yang gembira. Saya jadi bertanya-tanya, kalau komunikasi atau bukti komunikasi elektronik ini dibuka, segamblang ini, memang tampaknya simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah. Dan itu konsekuensinya tidak tertutup kemungkinan nasib para terpidana juga akan berbalik arah 180 derajat. Dari status sebagai terpidana seumur hidup, boleh jadi menjadi orang bebas merdeka. Dan bukti digital forensik itu secara resmi dinyatakan ada kan Mas, tapi belum dibuka. Serinci-rincinya. Tadi saya katakan. Tapi ada kan, dipastikan ada kan di ringkas sekali. Hanya beberapa lembar atau beberapa halaman saja pada berkas hukumnya. Tapi yang sungguh-sungguh diskursus harapkan adalah komunikasi serinci-rincinya, siapa dengan siapa, terkait apa, pada jam, menit, detik berapa. Firasat saya, Mas Insan, mengatakan bukti komunikasi elektronik sedetail itu ada itu di kantor penegakan hukum. Karena itu, sungguh-sungguh kita berharap nih ya, bahwa Mabes Polri akan mencari lokasi keberadaan barang bukti elektronik itu, lalu membawanya ke proses hukum. Gitu, Mas. Masih ada lagi yang bertanya? Saya sudah. Saya juga sudah. Saya pikir itu sudah terlalu banyak yang disampaikan Mbak Widya, Mbak Mega, dan itu
mungkin bisa membuat sesiapa yang pendengar yang kali pertama ini berpikir ulang, menguji ulang dengan informasi yang selama ini sudah disampaikan oleh media. Itu tentang, kan seperti Mbak Marliana kan bilangnya kan, itu dijemput oleh 2 perempuan habis azan Isya. Beda dengan yang diterangkan ini kan, itu kan sore kan, itu kan. Sebelum bawa ke sini yang Mega minta Vina minta dijemput itu kan. Itu udah jelas beda tuh. Sama itu tadi pakaian mungkin ya. Selama ini kan masih ada perdebatan. Ada pertanyaan-tanya dari netizen. Ini katanya pakai celana jeans. Waktu ditemukan oleh si saksi yang pertama tuh Suroto atau siapa gitu. Tapi kan kalau dari sini pakai dress warna hitam. Dokter, dalam laporan pemeriksaan dokter, dokter sampai harus menggunting celana almarhumah. Berarti kita membayangkan ya bahwa selepas Vina keluar dari rumah Mbak Widi ini, dia ganti celana bawahan, berganti bawahan. Dari bawahan maksudnya pakai bagian bawah. Nah, bukti komunikasi elektronik ini dalam pemikiran saya potensial menjadi novum loh. Yes. Betul. Persoalannya, para terpidana tidak punya akses ke bukti komunikasi elektronik itu. Sebagaimana para terpidana juga tidak punya akses ke bukti-bukti lainnya. Karena bukti-bukti itu memang sepenuhnya berada dalam penguasaan penyidik. Nah, sekarang bayangkan, kalau Mabes Polri menemukan bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya dari gawai para tersangka dan dari gawai kedua korban, ini jadi novum. Coba bayangkan kalau novum inilah ternyata kemudian dipakai oleh Mabes Polri untuk menggerakkan mekanisme peninjauan kembali. Jadi PK atau peninjauan kembali tidak harus menunggu inisiatif dari terpidana dan penasihat hukum mereka. Susah karena mereka tidak punya akses ke situ. Tapi betapa luhurnya, betapa mulianya, betapa profesionalnya kalau Mabes Polri yang kemudian menyodorkan novum itu untuk menggerakkan PK yang kemungkinan akan mengubah nasib para terpidana. Saya teringat kasus Sengkon dan Karta pun itu pihak kejaksaan itu yang mendorong atau tepatnya memohon Mahkamah Agung untuk membebaskan Sengkon dan Karta. Kejaksaan Agung ternyata pernah melakukan atau mengambil inisiatif untuk menggerakkan PK itu. Nah sekarang jangan-jangan giliran Mabes Polri untuk menggerakkan mekanisme PK tersebut. Firasat saya mengatakan ada tuh Mas Itsan. Tahun 2016 Polri ini sudah canggih lah. Apalagi kita bicara Polda Jabar. Polda Jabar tahun 2016 hitung-hitungan di atas kertas sudah punya lah teknologi untuk membuka atau istilah Mas Roy apa? Imaging, menyedot komunikasi elektronik dari gawai. Tinggal lagi kalaulah Polda Jabar maaf kata tidak berhasil melakukan mitigasi atas kasus Cirebon ini, makanya Mabes Polri ambil prakarsa, temukan bukti komunikasi elektronik itu, dan sekali lagi bawa ke ranah hukum, gerakkan mekanisme peninjauan kembali. Cukup ya? Cukup. Kayaknya perlu nggak usah kita perdalam lagi, udah relatif detail semua diceritakan Mbak Mega, Mbak Widi gitu kan. Mau baca nggak? Apa tuh? Ini ya. Oh, ini ada pertanyaan titipan nih dari netizen. Apa keinginan kedua narasumber, Mbak Mega, Mbak Widya, soal kondisi pemberitaan dan soal adanya terpidana? Begini nih. Gimana sih ini? Gini, saya coba maknakan nih. Kadang netizen nih bahasanya dia paham, kita nggak paham. Gitu. Gini, Mbak Mega, Mbak Widi, ini terima kasih ya sudah berbagi cerita ke diskursus. Menurut saya ini sangat berharga sekali dan bertolak belakang dengan sekian banyak narasi, termasuk narasi hukum tentang kasus Cirebon 2016. Ini menurut saya keterangan emas yang patut sampai ke meja ruang penegakan hukum, aparat penegak hukum, ke kepolisian. Ada tidak terpikir dengan informasi yang sangat berharga ini, Mbak Mega dan Mbak Widi datang ke polisi?
Ada tidak kemungkinan itu? Nyali itu? Atau memilih untuk menunggu? Lebih menunggu aja ya. Apa? Lebih baik sih menunggu aja. Nggak Menunggu. Khawatir gitu kalau datang berinisiatif sendiri, ada yang dikhawatirkan kah? Enggak juga sih, jadi jatuhnya tuh deg-deg gak ya. Nah, deg-deg ya. Deg-deg ya takut. Itu di rumah kan bukan takut ke arah yang itu ke negatif enggak apa. Membayangkan proses hukum itu berat. Nah, iya. Gini saran kami nih sebagai warga negara yang baik, Mbak Widi dan Mbak Mega paling tidak di dalam hati sadar bahwa kita harus mendukung proses penegakan hukum agar tercipta kebenaran dan keadilan, baik bagi korban maupun bagi para terpidana. Kalau semangat itu sudah ada dalam hati, kekhawatiran tentang proses hukum yang berat itu bisa diatasi dengan cara Mbak Widi dan Mbak Mega harus punya penasihat hukum, advokat seperti yang lain-lain. Liga Akbar punya penasihat hukum. Peggy Setiawan punya penasihat hukum. Siapa lagi? Dede punya penasihat hukum. Aib nggak tahu sih mana di Mbaknya. Aib di mana sih? Ya itu dia. Ada yang bisa rumor-rumor dia bolak-balik Polda Jabar. Pak Pasren tahu ini. Pak RT Pasren ya? Pasren. Pasren ini kabarnya udah siap untuk ngobrol dengan diskursus. Bener nggak? Tapi tiba-tiba hilang dari pantauan radar ya. Tapi yang ingin saya katakan, Pak Pasren dan putra beliau yaitu Kavi juga punya penasihat hukum. Mumpung kita bicara penasihat hukum, saya mau menyapa Pak Muhtar Effendi nih, boleh nggak? Pak Muhtar Effendi itu salah satu penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Pak Muhtar Effendi, dengan jiwa kemanusiaan yang Bapak punya, secara pro bono nih, mau tidak? Seandainya dibutuhkan, Bapak mendampingi 2 orang yang punya informasi sangat berharga ini. Kalau Bapak punya kesanggupan untuk itu, yang sekali lagi pro bono semata-mata demi tegaknya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, plus kebenaran, ayo Pak Muhtar Effendi hadir, saya tantang nih, untuk memberikan pendampingan kepada Mbak Mega dan Mbak Widi kalau mereka mau. Tapi Pak Muhtar memang sudah menyatakan. Nggak tahu, makanya saya tantang aja gini. Saya tantang aja kalau informal udah sempat bilang ke Mas Reza. Sempat, tapi kan yang namanya orang kan bisa aja kan hanya buah pemanis bibir saja, lipstick gitu. Nude itu tadi. Nude manis bibir. Nah, untuk membuktikan coba langkah konkret. Betul nggak? Punya kesanggupan, punya kemauan untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang mudah-mudahan punya etika sungguh-sungguh untuk mendukung proses penegakan hukum sehingga terrealisasi kebenaran dan keadilan itu tadi. Oh, ini terakhir nih, saya agak ngerti maunya netizen yang agak tadi susah dicerna itu. Yeah. Mbak Widya, Mbak Mega mengalami langsung, berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan almarhumah, gitu kan. Terus belakangan hari ini kan pemberitaannya tuh beda nih sama keterangan Mbak berdua. Yang Mbak Mardiananya bilang habis Isya, segala macam kan. Itu gimana ngerasanya berdua? Diomongin berdua nggak? Kok begini pemberitaannya? Apa? Ngomongin berdua emang dari pas awal aja, Pak. Awal kasus 2016. Artinya setelah film horornya itu muncul, udah mulai ngomongin berdua nih. Karena pengalamannya kan orang lain belum tahu, nggak tahu kalau mereka Mbak berdua punya pengalaman personal pribadi dengan almarhumah kan? Ya, aku sama Mega sih cuman nunggu ini aja dah, nunggu. Sama Mega? Iya, sama Mega. Nunggu yang dari pihak Pinanya ke sini, tapi kenapa nggak ke sini? Sedangkan ternyatanya kan beda. Kalau misalkannya sayanya ke sana kan saya nggak tahu Pak rumahnya kan di mana. Taunya kan cuman Ega sama yang pas terakhir aku ngelayat aja kan agak-agak lupa ya. Rumahnya tuh begitu. Cuman kalau misalkan ya pas beda sama keterangan aku sama Mega ke Mbak Nengnya juga beda gitu, kayak ada perselisihan waktu gitu. Ada rasa kesal, ada rasa gimana ya, kecewa, ada kecewanya kok Mbak Neng lupa sama saya sama si Mega. Sedangkan si Mbak Neng itu Pak, nanya-nanya tentang Vina ke aku sama si Mega. Maksudnya gini Pak, nanya-nanya tentang kabar,
si Pina ada di rumah kamu enggak, Widi? Si Pina ada di situ enggak? Tadi bilangnya mau ke rumah Widi, begitu. Tapi kenapa dari pas yang layat itu kok nggak ada datang, nggak ada komunikasi apapun, muncullah di media, dia memberikan keterangan begitu. Pengennya saya waktu dari sebelum film tayang, pengennya saya sama si Mega pengennya, ya Mbak Neng nggak apa-apa datang ke sini, nggak apa-apa mau sendiri, mau sama pengacara nggak apa-apa datang ke sini. Saya juga nggak bakal gimana ya Pak, nggak bakal marahin si Mbak Neng, nggak bakal diusir juga si Mbak Neng tuh. Ayo ke keluarganya kayak gimana, jangan apa ya Pak, jangan asumsinya jam segini gitu kan. Jadi kan orang kan netizen kan ini bener ini, jadi kan bingung. Yang ngasih keterangan aslinya kan jadinya kan takutnya nggak dipercaya sama netizen. Takut dikira rekayasa lagi aku sama Widinya. Iya, kok orang berdua bilangnya begitu, sedangkan dari awal Mbak Nengnya kan bilangnya abis Isa begitu. Jadi kan beda gitu tuh Pak. Yang disayangkannya lagi, kenapa pihak Pinanya nggak langsung komunikasi atau nggak sama saya sama si Mega? Ya seenggaknya datanglah ke sini. Dari Samedikun ke sini kan dekat, nggak lama Pak. Kalau misalkan dianya mau niat kekeluargaan mah enggak. Tapi selama 8 tahun nggak ada. Nggak ada yang kesini, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Sedangkan si Mbak Nengnya juga kan tahu muka saya, tahu mukanya Mega. Ya, begitu saja. Mantap sekali ini. Bahkan pernah ya kamu upload foto, Widi itu upload foto. Tapi beberapa hari muka saya aja Pak. Muka dia sebadan gitu Pak. Mbak Neng itu komen, keinget. Tujuannya apa? Upload foto itu? Aku foto dia sendiri. Foto aku sendirian, gak ada unsur mau menyentil keluarga dia, enggak. Cuma dia pengen kalau itu story di WA aja gitu tuh Pak. Kalau itu kan BBM. Nah itu Mbak Neng juga sempat komen ya. Ingat mirip. Iya, keinget jadinya. Keinget sama adik saya begitu. Ya kan dari situnya aja nggak mungkin dong lupa. Iya. Selama 8 tahun kemana saya nggak, kata saya tuh nggak bakal ngusir, nggak bakal parahin si Mbak Neng, silahkan datang. Walaupun ia sama sendiri, walaupun ia sama pengacara, silahkan datang. Tapi kenapa dari 8 tahun ini dia nggak pernah datang, nggak pernah nanyain? Nggak mungkin lupa tuh, nggak mungkin gitu aja Pak. Ini adiknya loh. Kemungkinan begini ya. Ini kan saya tidak membayangkan ada sebuah pertikaian di sini. Tetapi kita bicara tentang Mbak Mariana yang notabene keluarga yang bersedih gitu, kehilangan anggota keluarga mereka. Keengganan untuk datang barangkali karena itu. Kalau datang berarti berbincang kembali dengan peristiwa yang sesungguhnya meninggalkan luka mendalam itu. Jadi saya tidak membuat tafsiran-tafsiran negatif tentang tidak datangnya Mbak Mariana atau tidak ada komunikasinya. Kedua belah pihak punya suasana batin masing-masing dan mencoba menjaga suasana batin itu agar tidak buruk lah. Tapi menarik juga kalau memang mau silaturahim satu sama lain gitu ya. Oke. Fokus saya bagaimana agar informasi berharga ini bisa berkontribusi bagi proses penegakan hukum terkait kasus Cirebon. Insya Allah membawa keadilan kebenaran bagi kedua korban, yaitu almarhumah Vina, almarhum Eki, serta para terpidana. Apapun bentuk kebenaran maupun keadilan itu, yang mudah-mudahan bisa diuji sebagaimana mekanisme hukum yang sebenar-benarnya. Kita tutup aja Mas Reza ya. Udah sangat detail ceritanya, tinggal kemudian ya netizen mencerna aja ya. Tapi setidaknya kita harus menyatakan bilang terima kasih yang sangat-sangat kepada Mbak Mega, Mbak Widya. Informasinya pasti kalau ini tayang baru banget, sangat baru, sangat fresh, grace, yang mungkin membantu sekali untuk pengungkapan kasus ini ke titik yang kebenaran hakiki yang kita cari rame-rame nih, yang kita kawal ini. Gitu kan. Juga terima kasih deh untuk keluarga Mbak Widi dan Mbak Mega yang sudah memperkenankan pintunya bagi kita untuk diskursus datang ke sini dan bicara banyak. Ada yang mau ditambahkan? Ya, udah cukup. Udah cukup jelas. Baik, Sobat TN. Kalau gitu silahkan ditonton dengan seksama, diulang-ulang lagi kalau ada yang kira-kira kurang jelas atau mungkin ada bagian-bagian yang rasanya nggak cocok sama yang depan-depannya soal konsistensi keterangan dari Mbak Dura ini, silahkan aja ditonton berulang-ulang gitu kan. Untuk kemudian ya silahkan aja ditaruh di kerangka
pengungkapan kasus ini yang selama ini sudah berjalan dengan titik terakhir Saka Tatal mengajukan PK yang sudah dimulai di 24 Juli kemarin. Jadi, Mas Reza, kita pamit ya. Saya dan Mas Reza Indragiri Amril pamit dulu. Tonton terus Diskursus.net karena Diskursus.net adalah media terverifikasi Dewan Pers. Jadi, kami bisa pertanggungjawabkan produk-produk jurnalistik yang kami tayangkan, yang kami publish untuk publik. Mas Reza, kita pamit.